semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di gedung pertemuan Kiai Haji Sunardi Syahuri dan juga lewat Zoom meeting bagi rekan-rekan yang menyimak secara daring. Dan tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah kepada uswah dan kutuah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, Alhamdulillah secara luring di gedung pertemuan telah hadir teman-teman perwakilan unit dan ruang. Terima kasih telah menyempatkan waktu. Ada juga dari Kepala Bagian Penunjang Medis, Kepala Bagian Operasional, dan rekan-rekan dari unit atau ruang non-medis dan penunjang medis di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Dan tak lupa juga ada rekan-rekan dari Koperasi SMS ya. Ada dari Koperasi, Kantin, SMS Mart, parkir, nanti juga menyusul insya Allah dari cleaning service, autocare, dan yang lainnya. Dan teman-teman yang ada di Zoom juga dari berbagai unit di penunjang medis dan non-medis, insya Allah ini gelombang terakhir untuk refresh diklat PPI yang merupakan diklat wajib bagi seluruh karyawan di rumah sakit. PPI itu sendiri adalah singkatan dari, ada yang betul tadi post-test pre-testnya? PPI singkatan dari apa? Persatuan Pemuda Islam. Ini PPI ya, bukan PDI ya, Ustadz ya. Pencegahan dan pengendalian infeksi ya. Karena kita tahu sendiri kita bekerja di rumah sakit ya, kita bekerja di ruang atau di lingkungan yang ada orang-orang yang sakit, orang-orang yang punya beberapa virus, bakteri maupun yang lainnya, yang kita kadang mungkin berpikir aku tuh sebenarnya bisa ketularan nggak sih gitu ya. Aku tuh sebenarnya harus ngapain ketika bekerja di rumah sakit selain ya menjaga badan agar sehat, menjaga lingkungan agar sehat, tapi juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Kalau kemarin ada faktor resiko dari K3 ya, pekan lalu, bulan lalu untuk diklat K3. Nah, bulan ini adalah diklat PPI agar kita juga terhindar dari infeksi maupun segala penyakit yang terbawa dari rumah sakit. Insya Allah kan kita pengennya bekerja juga selamat dan sehat. Betul? Betul. Jadi semoga insya Allah dengan materi PPI ini kita refresh kembali, kita bisa menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, jangan sampai kita bekerja di rumah sakit, pulang membawa hal-hal yang tidak baik. Begitu, nggih. Jadi insya Allah nanti semoga materinya bisa bermanfaat juga untuk diri kita sendiri khususnya dan untuk lingkungan dan sekitar kita. Langsung saja tidak berlama-lama, mari kita mulai di Diklat PPI pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Dan selanjutnya materi PPI akan disampaikan oleh Komite PPI Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Mbak Rabiatun AMD Kep. Panggilannya Mbak Atun, sudah kenal semua? Ada yang belum Mbak, karena ada beberapa anak baru. Nanti mungkin bisa kenalan ya. Mbak Isti belum kenal ya sama Mbak Atun? Sebelumnya belum pernah ketemu? Oh iya, hati-hati ya. Insya Allah nanti akan kenalan ya. Oke, moga Mbak Atun bisa perkenalan singkat juga, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat semua, nggih. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri kegiatan pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan merefresh ilmu terkait dengan PPI, nggih. Ini bukan ilmu yang baru. Ya, kita sudah mengenal ini beberapa tahun yang lalu, udah lama, udah kita praktekkan kembali. Tapi kita tidak ada salahnya kita memang refresh karena ini merupakan salah satu diklat wajib yang kita tadi sudah disampaikan dari Mbak Miftah, kita berada di lingkungan rumah sakit, maka kita memang harus wajib melaksanakan apa yang disebut dengan pencegahan dan pengendalian infeksi. Bismillah, nggih, kita niatkan untuk ibadah mencari ilmu, semoga mendapat keberkahan. Nggih. Eh, ini gelombang terakhir dan unitnya ini ya sangat banyak random sekali. Jadi nanti mungkin ada beberapa materi yang memang tidak ada hubungannya dengan unit tertentu. Tapi ada juga yang memang materinya ini benar-benar semua harus mengerti dan harus bisa mempraktekkan. Ya, sebelumnya perkenalkan kalau mungkin ada teman-teman yang baru ya di sini saya sebagai perawat ya, perawat yang ada di Komite PPI.
ya, biasa dipanggil dengan Atun. Nah, di sini saya mewakili dari beliau Dokter Uji Spesialis Anak sebagai Ketua Komitenya PPI di rumah sakit kita. Beliau mewakilkan karena beliau sedang dalam pelayanan, guys, juga untuk diklat ini diamanahkan kepada saya. Di sini saya sudah sejak tahun 2009 bergabung di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Nah, alhamdulillah sudah cukup lumayan lama. Itu saja perkenalan sedikit dari saya. Kemudian kita langsung aja masuk ke materi. Ini udah agak siang, nggih. Nanti kita ada sesi praktek juga bermain warna, nggih. Jadi PPI itu teman-teman semua memang wajib kita laksanakan kita karena berada di tadi ya di rumah sakit ya, rumah sakit dan Fasiankes. Fasiankes itu adalah fasilitas kesehatan ya, fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, di situ ada puskesmas, ada klinik, ada dokter praktek pribadi, seperti itu diatur di dalam peraturan Menteri Kesehatan eh, wajib melaksanakan PPI. Karena apa? Karena di dalam pelayanan kita itu kan kita akan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ya, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, memberikan pelayanan kesehatan yang aman. Makanya kita wajib yang namanya melaksanakan pasien safety. Jadi dalam setiap pelayanan kita itu wajib mengedepankan keselamatan pasien ya. Untuk melaksanakan keselamatan pasien, salah satunya adalah dengan melaksanakan PPI, pencegahan dan pengendalian infeksi yang memang sudah ada dasar hukumnya tadi, yaitu di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017. Nah, pengertiannya, jadi PPI ini tidak hanya kita ini ya, mencegah penularan infeksi pada pasien, tapi kita sebagai petugas, karena kita bersinggungan dengan pasien, teman-teman yang tidak bersinggungan dengan pasien langsung tapi berada di lingkungan rumah sakit ya, tetap aja beresiko untuk terjadinya suatu infeksi. Maka PPI ini adalah suatu upaya yang kita lakukan untuk meminimalkan dan mencegah terjadinya infeksi, resiko infeksi pada dari pasien ke petugas maupun petugas ke pasien, dan juga kita melindungi pengunjung masyarakat sekitar juga. Nah, jadi emang sangat luas pengertiannya, tidak hanya PPI itu hanya untuk pasien atau hanya petugas. Nah, teman-teman mungkin familiar dengan istilah infeksi nosokomial ya. INOS kalau dulu singkatannya ya, INOS. Itu adalah infeksi yang didapat atau timbul sewaktu pasien itu dirawat di rumah sakit. Tetapi sekarang pengertian infeksi rumah sakit itu lebih luas lagi. Disingkatnya adalah HAIS, Healthcare Associated Infection. Nah, di situ pasien-pasien itu ketika masuk tidak sedang dalam masa inkubasi ya, tidak mempunyai infeksi, tidak masa inkubasi. Nah, ini bisa jadi juga infeksi ini muncul setelah pasien itu pulang. Jadi memang di dalam komite PPI ini wajib mengobservasi pasien-pasien yang sudah pulang, terutama pasien-pasien yang setelah dilakukan operasi. Nah, itu bisa pemantauan kita itu sampai dengan 1 tahun. Untuk pasien-pasien yang itu ya, pasien-pasien yang patah tulang seperti itu, kita rumah sakit wajib mengobservasinya sampai 1 tahun. Kemudian bisa juga infeksi karena pekerjaan pada petugas terkait proses pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun di Fasiankes. Nah, jadi memang kita sebagai petugas itu tadi ya, yang apa namanya, suatu saat kalau terjadi suatu infeksi karena proses pelayanan kita, nah itu bisa dikatakan karena itu disebut juga dengan HAIS ini tadi. Nah, karena kita beresiko terkena infeksi karena proses pelayanan, makanya kita melaksanakan yang namanya PPI. Nah, bagaimana kita bisa melaksanakan pencegahan dan pengendalian infeksi? Kita pahami dulu adanya rantai penularan penyakit. Bagaimana sih infeksi atau penyakit itu bisa menular ke kita atau kita bisa menularkan ke orang lain? Itu kita pahami dulu yang namanya rantai penularan penyakit. Nah, di sini ada 6 komponen yang harus ada dan dia terhubung terus. Dalam PPI nanti kita akan melaksanakan poin-poin untuk memutus salah satu mata rantai ini supaya infeksi itu tidak terjadi. Nah, yang pertama adalah adanya suatu agen penyebab infeksi ya. Di situ banyak sekali, ada bakteri, jamur, parasit. Kemarin kalau COVID itu agennya berbentuk apa, teman-teman? Virus ya. Oke, kita contohkan virus SARS-CoV ya, yang menyebabkan COVID-19 kemarin. Nah, si virus tadi
Dia itu bisa tumbuh berkembang itu kalau dia menemukan yang namanya reservoir atau tempat dia untuk berkembang, untuk tumbuh. Ada di mana? Bisa di manusia. Reservoir itu bisa di manusia, ada di air, ada di obat-obatan dan peralatan dan juga lingkungan. Kalau kita contohkan virus SARS-CoV tadi, dia itu adanya tempat untuk berkembang biaknya, untuk tumbuhnya adalah di manusia di bagian saluran pernafasan. Ya, dia ada di saluran pernafasan. Nah, ketika seseorang kok mengidap di dalam tubuhnya berkembang sebuah virus, untuk bisa menularkan ke orang lain, dia harus menemukan tempat untuk keluarnya. What the exit-nya? Melalui apa? Bisa melalui saluran pernafasan, saluran pencernaan, bisa melalui luka yang ada di kulit kita, melalui mukosa, seperti itu. Jadi kalau dia tidak menemukan jalan untuk keluarnya, ya dia akan ada di dalam tubuh kita, yang lama-lama dia nanti juga akan bisa mati. Itu. Nah, ketika sudah menemukan jalan keluarnya, kalau si virus COVID tadi dia sudah bertumbuh kembang di dalam saluran pernafasan, kemudian dia keluar. Keluarnya ketika kita bersin, ketika kita batuk, seperti itu ya, karena dia ada tadi di saluran pernafasan. Dia harus menemukan metode atau cara penularannya untuk bisa berpindah ke orang lain. Nah, itu bisa secara langsung dan tidak langsung, bisa melalui percikan kecil-kecil itu tadi ya, ketika batuk, bersin, disebut dengan droplet, percikan kecil-kecil itu tadi, atau melalui udara. Nah, kemudian setelah dia menemukan metode atau cara penularannya, dia harus bisa menemukan tempat untuk masuk. Pot the entry-nya dia harus ketemu di mana, sama dengan tempat keluarnya, bisa melalui lapisan mukosa, bisa melalui saluran pencernaan, saluran pernafasan. Nah, kalau si virus COVID tadi, dia untuk bisa menular ke orang lain, dia harus melalui saluran pernafasan juga. Nah, makanya kenapa toh kok kita kemarin dianjurkan untuk menggunakan masker ketika kemarin ada wabah COVID ya. Nah, itu adalah salah satu komponen dari PPI untuk memutus mata rantai ini tadi. Jadi ketika kita sudah menggunakan masker, ketika kita yang terserang COVID kita, berarti kita sudah menutup tempat keluar kita. Supaya ketika kita batuk, ketika kita bersin, virus itu tertahan di dalam masker kita, tidak mengkontaminasi lingkungan. Kemudian kita sebagai petugas menggunakan masker juga itu untuk menutup jalan masuk kita di saluran pernafasan. Jadi ketika kita melakukan pelayanan ke pasien atau teman kita terkena virus suatu penyakit, tempat masuknya kita itu sudah terlindungi oleh alat pelindung diri berupa masker tersebut. Nah, ketika sudah masuk, tidak ada ini ya, APD tidak digunakan, pencegahan penularan infeksi semuanya tidak dilakukan, ketemulah dengan pasien-pasien yang daya tahan tubuhnya sudah rendah, pasien-pasien dengan usia lanjut, pasien pada anak-anak. Nah, itu mereka adalah merupakan golongan-golongan yang ini ya rentan untuk tertular. Nah, dari situlah ketika 6 komponen ini terhubung terus, tidak diputus mata rantainya, maka infeksi atau penyakit bisa menyebar, bisa terjadi. Nah, makanya nanti komponen-komponen yang ada di dalam PPI ini akan kita terapkan untuk bisa memutus salah satu mata rantai ini, biar tidak terjadi suatu penularan. Nah, dari sini apakah sudah paham teman-teman semua? Jadi nanti kalau memang kita sudah paham bagaimana cara penularan suatu penyakit, maka kita juga akan bisa, oh ini penularannya melalui udara. Ini penularannya melalui kontak langsung, bersentuhan aja menular. Berarti kita nanti ketika ketemu dengan pasien seperti itu, penanganannya, pengendaliannya bagaimana? Kita menggunakan APD-nya disesuaikan dengan itu tadi, penyakit dari pasien. Kita lanjut. Nah, ini tadi ya, ada faktor yang meningkatkan terjadinya suatu infeksi. Bisa dari pasien sendiri yang memang ini nanti sulit ya untuk mengendalikan. Kemudian kita sebagai petugas, kita juga punya lingkungan rumah sakit, alat-alat ini masuknya adalah faktor ekstrinsik, faktor dari luar. Nah, kita sebagai petugas apa? Kok bisa meningkatkan suatu infeksi? Bisa jadi kita kurang pengetahuan, kurang kompetensi. Atau mungkin kita sudah tahu nih cara pencegahan PPI, tapi kita
kurang peduli. Nah, itu juga bisa meningkatkan terjadinya suatu infeksi. Kemudian dari alat-alat. Nah, ini juga penting sekali untuk alat-alat yang kita gunakan, keseharian kita, lingkungan kerja kita itu selalu dalam kondisi bersih. Kalau emang alat-alat itu digunakannya steril, ya memang harus diproses sampai dengan steril. Kemudian lingkungan ini tadi ya, lingkungan kerja kita semua kita jaga, tanggung jawab kita masing-masing untuk bisa menciptakan lingkungan itu bersih, biar kita itu kerjanya juga nyaman ya kalau bersih ya. Oke, jadi tujuannya yang utama adalah untuk menurunkan, meminimalkan kejadian suatu infeksi ya terkait pelayanan kesehatan pada pasien, petugas, pengunjung serta masyarakat sekitar rumah sakit dan juga Fasiankes. Dengan kita tetap mempertimbangkan cost effectiveness apa ya? Ngirit ya. Intinya kita tetap gimana caranya menghemat tapi kita bisa menciptakan lingkungan kita itu bersih, bisa pengendalian pencegahan infeksi terlaksana dengan bagaimana caranya supaya ini tetap berhemat. Jadi tidak terjadi pemborosan. Oke, terus di dalam PPI kita programnya adalah salah satu adalah kewaspadaan isolasi. Nah, ini nanti yang teman-teman wajib ketahui bahwa di dalam kewaspadaan isolasi ini ada dua lapis. Yang pertama adalah kewaspadaan standar. Nah, ini kemarin kalau di teman-teman yang gelombang 1 sampai 4 sangat detail sekali untuk kewaspadaan standar ini yang memang harus wajib dilaksanakan secara rutin di seluruh lini ya untuk perawatan ke pasien, baik pasien itu sudah diketahui sakitnya apa ataupun belum gitu. Apa aja? Nah, tadi di pretest ada nggih. Di kewaspadaan standar itu ada 11 komponen. Nah, ini memang nanti beberapa komponen tidak semua bersinggungan dengan teman-teman semua yang non medis ya. Ini yang pertama dan paling utama adalah kebersihan tangan. Sudah pada bisa untuk cuci tangan? Saya yakin bisa ya cuci tangan tiap hari cuci tangan. Tapi nanti cuci tangan yang ada di rumah sakit, kita di lingkungan rumah sakit itu emang diatur dari WHO, ada ketentuannya ya. Nanti dengan cairannya apa, waktunya berapa itu nanti ditentukan semua. Oke, komponen yang kedua adalah penggunaan alat pelindung diri. Yang ketiga nanti diatur bagaimana pengelolaan limbahnya. Nah, kita ini kan sebagai penghasil limbah ya infeksius, non infeksius ataupun limbah-limbah organik, non organik. Nah, seperti itu kita wajib mengelola. Kemudian pengendalian lingkungan. Nah, ini pengendalian lingkungan bagaimana nanti teman-teman resik-resik di lingkungan masing-masing. Kemudian kalau poin penyuntikan yang aman ini seolah teman-teman tidak bersinggungan. Kemudian etika batuk ini juga berlaku untuk umum. Kemudian alat-alat yang digunakan untuk ke pasien ini harus diproses sesuai dengan standarnya, ada aturannya. Di sini kita ada CSSD ada ya. Nah, CSSD ini nanti yang akan memproses alat-alat yang digunakan ke pasien. Kemudian untuk linen dari laundry sudah hadir belum ya? Sepertinya belum, laundry belum. Oke, penata laksanaan linen ini juga diatur, kesehatan karyawan dan juga penempatan pasien-pasien yang infeksius, itu semua juga ada aturannya. Oke, kita akan masuk yang pertama dari kewaspadaan standar yang wajib semua petugas di rumah sakit ya, medis maupun non medis ini wajib bisa melaksanakan kebersihan tangan. Kenapa? Karena memang tangan kita ini menjadi media penularan ya, media penularan tersering yang terjadi di rumah sakit. Kepatuhan kebersihan tangan ini juga menjadi pilarnya PPI ya untuk bisa menciptakan lingkungan yang nyaman buat pasien, aman buat pasien maupun aman buat kita sebagai petugas. Nah, di rumah sakit kita ini ada peraturan direktur Rumah Sakit Islam Jakarta PDHI ini yang terupdate tahun 2022 tentang pencegahan dan pengendalian infeksi Rumah Sakit Islam Jakarta PDHI. Nah, di sana ada poin tentang kebersihan tangan. Disebutkan yang pertama bahwa panduan kebersihan tangan itu yang kita adopsi dari WHO ini juga sudah memperhatikan aspek syariahnya. Kita sudah tersertifikasi syariah juga. Jadi untuk kebersihan tangan ini kita juga memperhatikan aspek syariah, yaitu meliputi dari bahan cuci tangannya kita pilih yang memang sudah halal. Kemudian
kita setiap tindakan diusahakan dengan berdoa ya, berdoa sebelum dan sesudahnya serta mendahulukan bagian yang kanan. Nah, nanti kan kebersihan tangan itu kita akan membersihkan tangan kanan dan kiri ya. Jadi nanti didahulukan yang kanan. Kemudian yang kedua, kebersihan tangan ini wajib dilakukan oleh siapa? Seluruh petugas klinis maupun non klinis di lingkungan rumah sakit ya. Ini wajib semua melakukannya. Kemudian selanjutnya kebersihan tangan dengan sabun dan air ini wajib dilakukan ketika tangan kita memang tampak kotor ya. Sudah benar belum tadi? Nanti bisa diperbaiki ketika post test. Kemudian kebersihan tangan dengan hand scrub berbasis alkohol. Nah, ini rutin untuk dekontaminasi tangan jika tangan tidak terlihat ternoda. Kemudian ini untuk teman-teman di kamar bedah, ini menggunakan air mengalir dan larutan klorheksidin 4%. Poin selanjutnya dari peraturan direktur adalah ini ya, semua petugas rumah sakit ya, yuk dilihat kukunya harus selalu terpotong pendek ya, dilihat masing-masing. Kemudian tanpa kuku palsu dan semua perhiasan tangan, cincin, gelang harus dilepaskan selama bertugas dan pada saat melakukan kebersihan tangan. Kalau pulangnya mau pakai ya silahkan, boleh. Pas main, pas kondangan dipakai semua juga boleh ya. Ya, ini sudah ada aturannya di regulasi di peraturan rumah sakit kita. Memang tidak boleh. Tapi ini untuk yang langsung bersinggungan dengan pasien memang diatur seperti ini. Kemudian titipan dari bagian SDM, kemarin kalau teman-teman yang tidak langsung bersinggungan dengan pasien, boleh memakai tapi maksimal hanya satu. Bisa 1 kilo boleh. Kalau cincinnya nanti itu 1 kilo, tapi itu hanya di satu jari boleh. Ya, satu jari pakai cincin yang beratnya 1 kilo boleh. Yang penting itemnya cuma satu ya usia. Atau gelangnya mungkin 1 kilo juga boleh. Itu karena kan kalau kita yang ada di pelayan itu kan kayaknya nggak etis juga ya, pasien kita itu udah susah ya dengan sakitnya, masuk kita mau memberikan suntikan, mau meriksa pasien kok kita gelangnya bunyi krempeng-krempeng itu kan kayaknya kok mesake banget, pasiennya udah susah kok kita malah memperlihatkan gitu ya perhiasan kita. Selain itu kenapa kok kita tidak diperbolehkan menggunakan perhiasan di area tangan kita? Itu berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu emang disebutkan bahwa masih banyak sekali bakteri-bakteri yang tertinggal ketika kita cuci tangan menggunakan di jari kita misalnya ada cincin. Nah, ini beberapa penelitian nih dari Hoffman terus siapa sama ini banyak sekali. Terlihat bakteri-bakteri yang masih tertinggal. Ada yang kukunya masih panjang. Alhamdulillah kalau laki-laki insya Allah tertib harusnya ya tiap Jumat itu kan sunnah juga ya. Ya nanti dipotong loh Pak, buat apa? Buat utek-utek apa Pak Mardi? Nah, nyari upil kalau Pak Mardi ya. Itu untuk bersembunyinya si agen bakteri tadi Pak ya. Dipotong karena tidak boleh lagi panjang, kuku palsu, perhiasan ya. Oke. Jam tangan masih boleh. Jam tangan boleh. Ya, kalau di teman-teman perawat itu kan jam tangan juga berfungsi ya. Kalau kita untuk menghitung nadi pasien, menghitung pernafasan pasien itu masih boleh. Kemudian teman-teman ini 5 moment. Jadi dalam kebersihan tangan kita mengenal yang namanya 5 moment. Ada yang hafal coba bisa menyebutkan 5 momen, 5 waktu kita wajib melakukan kebersihan tangan. Meskipun ya nanti teman-teman untuk momen yang kedua mestinya tidak semua melakukan ya. Tapi kan setidaknya kita juga harus tahu ya, 5 moment wajibnya cuci tangan di lingkungan kita itu apa aja? Yang pertama apa? Sebelum kontak dengan pasien. Yang kedua, ya sebelum tindakan aseptik. Yang ketiga, setelah kontak dengan cairan tubuh pasien. Nah, yang keempat setelah kontak dengan pasien dulu. Ya, yang keempat setelah kontak dengan pasien, baru yang kelima kontak dengan lingkungan sekitar. Nah, ini pasti yang paling banyak sekali dari teman-teman adalah bersinggungan di kesempatan atau di momen yang kelima. Karena kan kalau teman-teman penunjang atau teman-teman non medis memang tidak langsung kontak ya.
Ya, meskipun kalau di mungkin penetapan biaya itu kan juga kontak, tapi mungkin ya terbatas, tuh ya. Nah, ini adalah saat penting dari yang ditentukan oleh WHO ketika kita berada di lingkungan rumah sakit dan Fasiankes untuk melakukan kebersihan tangan. Setelah kontak lingkungan sekitar pasien ini banyak sekali ya. Nah, ini teman-teman dari Ustadz Haris, dari Bin Rois, ini kan juga kunjungan langsung ya usia, kunjungan langsung ke pasien, pasti bersinggungan dengan lingkungan sekitar pasien. Meskipun tidak langsung kontak ya, tidak langsung kontak dengan pasien, tapi lingkungan pasti membuka pintu ruangan pasien. Ya, salaman itu juga berarti malah kontak ya Us ya. Jadi keluar nanti terus cuci tangan. Insya Allah ada ya Us ya, fasilitas cuci tangannya ada nggih. Di tiap bed, tiap mau keluar itu insya Allah kita sudah terfasilitasi. Nah, ini untuk 5 momen cuci tangannya yang harus kita lakukan. Kemudian untuk langkahnya, kita cuci tangan bisa dengan 2 cara. Dengan hand wash itu dengan sabun dan air. Kalau hand scrub kita menggunakan hand sanitizer itu ya yang berbasis alkohol 70%. Nah, di sini waktunya pun juga ditentukan dari WHO. Langkah untuk hand wash itu adalah 40 sampai 60 detik. Catat ya, nanti itu keluar di post test. Kemudian kalau hand scrub itu 20 sampai 30 detik. Langkahnya sama. Jadi ini adalah gambar yang dari buku WHO. Yang dihitung langkah pertama adalah yang di poin 2 ini ya, mulai dari 2. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8, 9, 10 ini adalah proses membilasnya. Jadi 6 langkahnya sama. Ini yang hand scrub. Langkah pertamanya adalah di nomor 2 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama-sama 6 langkah. Nanti kita juga akan mempraktekannya setiap gerakan adalah 4 hitungan. Ya, ini lebih lama karena ada proses untuk membilas. Sudah ada yang bisa 6 langkahnya? Insya Allah bisa ya Us. Ustaz Haris kan tiap hari ini di lingkungan pasien ini. Terus 6 langkah itu buat kita mudah mengingat. Di sini ada jembatan keledainya. Nah, ini dengan tepung selaci puput. Nah, ini bisa diingat-ingat nih yang belum hafal langkahnya seperti apa. Karena kalau kita ini ya, ini kan ada tulisannya, aduh ini bahasa Inggris ini tulisannya, saya juga nggak bisa baca. Kalau di poster-poster kita itu kan udah bahasa Indonesia ya, itu kan gosok telapak tangan kayak gitu ya. Gosok punggung tangan dengan telapak tangan satunya seperti itu. Itu mengingatnya akan sulit karena panjang. Nah, makanya kita buatkin adalah tepung selaci puput. Nah, yang langkah pertama adalah telapak tangan. Jadi tepung te untuk telapak tangan. Kemudian yang kedua adalah langkah untuk membersihkan punggung tangan. Kita singkat dengan punggung tangan. Yang ketiga adalah sela-sela jari. Kemudian langkah keempat itu kan kita mengunci ya. Jadi kita ambil C-nya untuk mengingat kunci ya, punggung jari-jari gerakan mengunci kayak kita salaman itu terus kita lipat. Kemudian yang pertama adalah untuk memutar ibu jari dengan telapak tangan satunya, kemudian put yang terakhir, ini adalah langkah ke-6 untuk membersihkan ujung jari ya, ujung jari. Makanya tadi poinnya kita tidak boleh memiliki kuku yang panjang ya, biar ujung jari kita benar-benar bisa bersih. Kalau kukunya udah panjang nanti kita gosok di telapak tangan itu malah kita akan sakit. Dan ujung jari jelas tidak akan bisa bersih terkena sabun atau hand sanitizer tadi. Nah, ini emang ada ilustrasi bagian-bagian mana yang seringnya terlewat meskipun kita sudah dengan 6 langkah. Jadi kalau 6 langkah ini tidak kita kerjakan dengan seksama, memang masih akan ada bagian-bagian yang tidak terkena sabun ataupun hand sanitizer tadi. Nah, makanya nanti kita akan praktekkan bersama dengan menggunakan pewarna biar kita tahu nanti bagian mana yang belum terkena sabun atau hand sanitizer. Itu untuk cuci tangan. Nah, ini adalah hanya gambaran saja ketika kita dari pasien satu kemudian ke pasien berikutnya tanpa melakukan cuci tangan dan kita misalnya ada 20 sampai dengan 30 pasien, maka nanti yang terakhir mendapat hibahan. Ya, banyak sekali ya bakteri-bakteri yang bisa berpindah ke pasien yang lain. Dari pasien satu bisa berpindah ke pasien yang ke-20. Maka wajib kita sering-sering melakukan cuci tangan.
Ini untuk langkahnya nanti saya praktekkan langsung saja. Kemudian kita masuk di penggunaan alat pelindung diri ya. Alat pelindung diri yang masih umum sekali yang teman-teman selalu pakai yaitu masker ya. Masker. Nah, itu masker merupakan tadi ya salah satu metode untuk kita menutup jalan masuk atau jalan keluarnya si agen penyebab infeksi tadi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah penggunaan masker itu kita sesuaikan dengan transmisi dari pasien itu. Transmisi itu adalah penularannya, melalui apa sih penularannya? Kemudian paparannya apa? Kita akan ke pasien atau kita itu akan bekerja itu resiko paparannya apa? Kalau kita akan terkena paparan cairan tubuh, misalnya cairan tubuh dari pasien atau pekerjaan kita itu kok kira-kira akan mengenai tubuh kita, maka kita gunakan alat pelindung diri yang memang bisa menutupi badan kita. Kalau kira-kira akan mengenai area wajah kita, ya gunakan pelindung wajah kita. Oke, harus dilepaskan jika memang sudah selesai tindakan. Tidak diperkenankan menggunakan APD sampai mana. Pak Mardi mau kemana ini, Pak? Sebentar, Pak. Saya nitip buat teman-teman driver ya. Teman-teman driver, sebentar, Pak. Untuk teman-teman driver, ini beberapa kali saya masih melihat ketika transfer pasien, ya transfer pasien mendorong berangkat pasien itu masih banyak yang menggunakan sarung tangan. Nah, padahal kita sesuaikan dengan resiko paparannya. Apakah ketika kita mendorong berangkat pasien, kita beresiko terkena cairan tubuh pasien berupa darah, berupa pipisnya pasien, seperti itu. Nah, makanya kita sesuaikan biar tujuan di awal kita tadi untuk tetap menghemat, tapi PPI juga tercapai itu terlaksana. Ya, biar tidak terjadi pemborosan. Jadi ketika ada satu tindakan yang memang mengharuskan ganti sarung tangan tiap pasien, biar tidak dikatakan boros, karena memang mereka membutuhkan itu. Tapi ketika kita yang tidak membutuhkan sarung tangan, kita bisa melakukan cuci tangan, tangan kita utuh, tidak ada luka, boleh tidak menggunakan sarung tangan. Gitu. Saya nanti nitip ke Pak Mardi ya, mungkin teman-teman driver lain menyimak melalui Zoom untuk bisa lebih menyesuaikan pemilihan APD sesuai dengan ini tadi, resiko paparan dan transmisinya. Monggo Pak Mardi kalau ada panggilan, mohon maaf saya tahan sebentar. Terus untuk teman-teman yang lain mungkin untuk APD itu karena ini unitnya banyak sekali ya, driver sudah, gizi ada enggak ya gizi? Gizi belum, oh ya gizi tidak ada yang offline tapi ini ada Ibu kepala bagiannya. Nah, jadi untuk gizi juga diperhatikan untuk APD-nya ini banyak sekali ya, ada teman-teman di sana itu kan ada yang mengolah, ada yang menyajikan ya, memorsi, kemudian ada yang distribusi juga. Nah, yang titik pentingnya di teman-teman yang mengolah dan juga memorsi ya, memorsi. Nah itu perlu sekali kemarin juga saya sudah masuk ke gizi ya, ada edukasi dikit ketika teman-teman rapat itu untuk teman-teman gizi untuk bagian yang memorsi itu untuk yang laki-laki misalnya itu jangan lupa memakai yang tutup kepalanya karena kan bisa jadi rambut juga bisa jatuh atau mungkin bisa jadi ya ada ketombe atau apa ya partikel-partikel yang ada di kepala kita cegah tidak jatuh ke makanan yang kita porsi dengan menggunakan penutup kepala. Ya, itu untuk teman-teman gizi. Kemudian untuk memorsi juga menggunakan apa itu namanya tidak diperbolehkan menggunakan tangan telanjang ya. Jadi kalau tidak ada penjepit bisa sarung tangan yang plastik itu. Iya. Jadi kalau sarung tangan plastik ya kalau udah untuk menjamah makanan juga tidak untuk mengangkat telepon juga gitu ya. Jadi ketika ada telepon berdering ya itu dilepas sarung tangannya atau mungkin teman lain yang memang sedang tidak menggunakan alat pelindung diri untuk mengangkat telepon itu, tidak untuk menulis juga. Itu untuk teman-teman gizi. Kemudian untuk di CSSD ini juga ada ya. Nah ini Mbak Widya, ini baru ya Mbak ya. Berapa bulan Mbak di sini? 3 bulan. Ada teman satu lagi yang baru ya, Mas apa? Mas Ali. Wah Mas Alinya banyak sekarang ya. Saya tambah Mas Ali satu lagi loh Mas. Ada Mas Ali Kesleng dari Mas Ali Kepala Bagian dan juga Mas Ali dari CSSD. Kalau di CSSD juga nitip pentingnya menggunakan pelindung kepala ketika teman-teman packing ya. Packing mengemas instrumennya sudah bersih ya, udah bersih, di packing untuk disterilkan itu juga penting sekali biar material-material yang ada di kepala tidak ikut
disterilkan ya. Kalau yang perempuan seolah kan sudah berjilbab ya, tolong jilbabnya juga yang benar-benar rapat bisa menutupi rambut ya, dia tidak jatuh di instrumen kita. Terus teman-teman di CSSD ketika kan ini masih ada mencuci di bangsal ya, di ruangan. Nah itu kira-kira Mbak Widya nih, kalau melihat paparannya, kira-kira resiko paparannya apa ketika Mbak Widya mencuci alat-alat baskom, alat-alat urinal dari pasien, berarti resiko paparannya apa Mbak Widya? Cairan ya, cairan. Berarti Mbak Widya perlu menggunakan APD berupa apa? Sama yang lain? Kalau mencuci itu kan di spool hook ya, di spool hook. Itu ada resiko cipratan enggak? Itu kan juga kalau kita mencuci urinal itu kan ada ada pipisnya, ada urin. Ya, itu kan kalau nyiprat ke baju kita itu najis ya. Najis ya Us ya. Ustadz Haris. Ya, najis ya. Makanya ketika kita Mbak Widya dan teman-teman nanti ya, kalau teman ada yang tidak menyimak lewat Zoom, ketika mencuci baskom, cicak urin, mencuci urinal, ini asisten rawat inap juga ya Mbak ya? Ya, itu ini juga berlaku untuk asisten rawat inap kita yang memang bertugas untuk mencuci itu perlu menambahkan yang namanya apron. Sudah digunakan? Nah, digunakan Mbak, boleh. Dulu tuh kita sudah fasilitasi apron yang bisa dicuci. Ada juga apron yang sekali pakai, yang plastik putih itu ya. Nah, itu ketika satu sesi pencucian selesai, dilepas langsung nitip di limbah infeksiusnya di bangsal terakhir yang jenengan melakukan pencucian. Gitu, nggih. Eman-eman bajunya, ya. Itu. Nanti ndak nyiprat-nyiprat di baju kita kan buat sholat juga, nggih. Karena itu jelas ya, nanti ada urinal itu kan ada cairan pasien ya, selain infeksius juga itu najis kalau kita buat sholat. Tuh, terus itu CSSD, kemudian teman-teman CS ada nggih Mbak Esti dan teman-teman ini juga diperlu perhatikan alat pelindung dirinya ketika melakukan pembersihan, ketika melakukan apa namanya pengumpulan sampah seperti itu. Kalau emang diperlukan menggunakan sarung tangan silahkan digunakan. Kemudian dari tim Rukti juga ya, ini kan Bin Rois ada teman-teman juga yang jadi tim Rukti. Nah ini juga paparan cairannya sangat tinggi ya kalau untuk Rukti ya. Itu juga wajib dengan apron karena memang akan basah-basahan kalau di situ. Kemudian kalau di mana lagi ya ini? Nah, asisten rawat inap ini kan termasuk juga kalau Mbak Lisa ya. Mbak Lisa ini dan teman-teman misalnya melakukan menyiapkan ruangan pasien nih. Ruangan pasien mau datang menyiapkan pasien ruangan pasien ya dari spraynya dan sebagainya. Kira-kira ada resiko paparan apa, Mbak? Kalau kita menyiapkan, kita akan forbidden ruangan yang akan dipakai untuk pasien. Nah, kira-kira ada resiko paparan yang infeksius enggak ke kita? Kan kita akan menyiapkan spray yang bersih, Mbak. Apakah ada? Itu di sana berarti kalau pasien keluar langsung diambil dan langsung dipasang lagi. Nah, ketika mengambil yang kotor, ya kita mengambil kotor, kita paparannya apa kira-kira? Di spraynya, ya berarti Mbak Lisa kira-kira memerlukan APD enggak ketika mengambil linen kotor ini? Sebenarnya kalau memang tidak ada cairan tubuh pasien, ya tidak ada cairan tubuh pasien, sebenarnya kita tidak perlu sarung tangan. Apalagi kita akan memasang spray yang bersih, ambil dari almari kita pasang, itu kan sudah bersih ya. Dan ketika pasien pulang itu kan nanti ketika spray sudah diambil, teman-teman dari cleaning service juga akan masuk untuk membersihkan permukaannya dulu ya. Nah itu kan sudah dibersihkan permukaannya dari kasurnya, semua kursi-kursi, nakas, semua itu akan dibersihkan. Berarti kan itu sudah bersih, sudah diinfektan. Berarti kita ketika kita menyiapkan ruangan itu, kita cukup dengan cuci tangan sebelum dan juga sesudahnya. Nah itu termasuk kontak apa momen lingkungan sekitar pasien itu tadi. Ya, meskipun Mbak Lisa kan tidak kontak dengan pasien langsung, tetapi tetap kena 5 momen tadi yang di momen ke-5 di lingkungan pasien. Kemudian ada lagi, ya ini Ustadz Haris ini yang kunjungan ke pasien. Ini kan kalau masker masih dipakai ya usia.
Ya, masih dipakai. Apalagi nanti kalau Ustadz Haris mungkin masuk di ruang isolasi. Kalau isolasi kan udah jelas, pasiennya jelas menular melalui, kalau di isolasi 1 yang sekarang menjadi nomor 10 ya. Nomor 10 itu jelas pasien menular melalui udara. Nah, itu boleh, kalau bisa sebelum kita masuk dipastikan dulu pasiennya itu sudah menggunakan masker. Jadi kita akan lebih aman. Jadi ketika pasien itu batuk atau bersin, dropletnya, bakterinya itu sudah tertahan di maskernya si pasien. Nah, itu kita tetap menggunakan masker ya. Kemudian kita lanjut, nah ini sebenarnya unsur-unsur penting yang dalam penggunaan APD ya. Kalau teman-teman menggunakan alat pelindung diri itu meskipun tidak yang sifatnya steril, kita tetap disarankan untuk melakukan kebersihan tangan sebelumnya. Kemudian cara pelepasannya, nah ini yang harus diperhatikan. Yang paling sering mungkin masker dan juga sarung tangan. Cara pelepasannya yang harus benar-benar diperhatikan biar tidak mengkontaminasi lingkungan. Mbak Puput dari tim PPI mungkin bisa minta tolong mempraktekkan untuk cara melepas sarung tangan yang benar. Sekarang aja Mbak Puput kita, karena nanti sesi workshopnya hanya di hand hygiene. Bisa minta tolong ke depan Mbak Puput. Jadi untuk cuci tangan. Untuk APD ini yang paling sering di penunjang medis dan non medis itu mungkin ini sarung tangan ya, sarung tangan dan masker. Jadi kalau masker ketika kita akan melepas masker itu yang dipegang adalah di bagian talinya ya. Jadi bagian yang depan ini adalah bagian yang memang sudah terkontaminasi, kemungkinan tertempel agen-agen penyebab infeksi tadi. Kemudian sarung tangan, cara melepaskannya pun tidak boleh langsung agak ke sini Mbak, biar tersorot kameranya Pak Giratno. Nah, saya yang di sini. Jadi untuk melepas sarung tangan, ini kan kita sudah tindakan pasien ya. Ini berarti area luar sini. Area luar semua ini adalah area yang terkontaminasi, entah itu telapak tangan maupun di punggung tangan. Ini adalah area-area yang sudah kotor. Jadi cara ngelepasnya ketika masih ada 2 tangan yang pakai sarung tangan adalah dari tangan kanan ini memegang bagian luarnya sarung tangan yang kiri. Ini diperbolehkan di bagian luarnya dulu. Nah, yang dipegang adalah bagian luar karena kan yang ini masih terlapisi sarung tangan. Sama-sama kotornya, ini pegang bagian luar untuk melepas, kemudian digenggam di tangan yang kanan. Coba dipraktekkan, iya, gitu. Nah, terus itu digenggam, ini arahnya agak menjauh dari tubuh kita, biar tidak mengenai baju kita. Digenggam di tangan yang kanan seperti ini, kemudian tangan kiri kita kan sudah tidak menggunakan sarung tangan ya, ini bersih karena tadi terlindungi. Maka untuk melepas yang satu, jarinya ini harus masuk di bagian dalam sarung tangan yang kanan. Nah, seperti ini. Masuk seperti ini biar tetap bersih. Kemudian ditarik ke atas dan digulung. Jadi tangan kanannya memegang bagian dalam dari sarung tangan. Nah, seperti ini kita genggam nggak apa-apa, masukkan tempat sampah yang infeksius. Terima kasih ya Mbak Puput. Nah, itu untuk cara melepas sarung tangannya biar tidak mengkontaminasi lingkungan. Jadi dijauhkan dari arah tubuh kita dan itu harus pelan-pelan juga ya. Jadi yang kanan memegang bagian luar tangan kiri nggak apa-apa karena masih sama-sama kotor. Kemudian ketika tangan ini sudah tanpa sarung tangan, kita pegang bagian dalamnya biar tetap bersih. Nah, untuk APD-APD yang mau digunakan kembali, ini juga harus dikelola, tidak sembarangan diletakkan di meja, di station, di ruangan masing-masing. Kalau emang mau dikelola, ya silahkan dikembalikan di tempat kotor untuk bisa dikelola di laundry ataupun dicuci. Nggak bisa jalan ya Mbak Mif? Kita lanjut berikutnya. Ini hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika kita sudah menggunakan APD ya. Ini ya untuk menyentuh mata, kemudian hidung, mulut seperti ini, menggunakan sarung tangan saat menulis, memegang handle pintu dan sebagainya. Jadi teman-teman cleaning service mungkin ya ketika nyapu atau ngepel menggunakan sarung tangan ketika harus membuka pintu, yaitu usahakan menggunakan
siku atau dilepas. Jangan sarung tangan yang sudah tadi digunakan membersihkan meja, membersihkan tempat tidur atau sebagainya buat memegang handle pintu. Nah, itu nanti akan mengkontaminasi yang lainnya. Jenis-jenisnya, kalau sudah tahu ya, ada masker itu macam-macam, ada masker bedah N95 yang kita gunakan untuk pasien-pasien yang menular melalui udara ya, ada apron atau celemek, gaun, tutup kepala dan sebagainya. Nah, ini tidak boleh ya, sarung tangan kemana-mana, ini jalan-jalan untuk menulis. Terus kita masuk di pengelolaan limbah medis ya. Pengelolaan limbah medis di sini bukan hanya menjadi tanggung jawab tugasnya dari teman-teman kita keseling dan juga cleaning service ya. Jadi kita semua yang ada di rumah sakit ini pasti menghasilkan yang namanya limbah. Baik itu medis, non-medis, organik maupun anorganik ya. Jadi kita wajib untuk memilah sesuai dengan dengan jenisnya. Saya yakin teman-teman semua sudah hafal ya, kalau infeksius itu pasti di kuning. Kalau yang infeksius pasti di kresek yang hitam. Kan tempat sampah kita ada yang warna hijau tapi kreseknya hitam. Itu saya yakin sudah tahu. Kalau limbah benda tajam masuknya nanti di safety box. Kalau limbah cair di mana? Limbah cair kita masuknya di saluran yang terhubung dengan IPAL ya. Info dari Pak Su tadi semua wastafel terus kloset itu semua kita sudah terhubung dengan IPAL ya, tapi kita juga tidak diperbolehkan membuang sisa-sisa cairan tubuh pasien ya kok melalui wastafel cuci tangan ya, nggak etis ya. Tetap di ruang-ruang sudah disediakan saluran tersendiri di 10 hub. Nah, kemudian kalau kemarin di teman-teman yang medis di gelombang 1 sampai 4 saya benar-benar menekankan untuk pemilahan infeksius non-infeksius benda tajamnya. Nah, ketika teman-teman di layanan sudah memilahkan sesuai dengan kategorinya, minta tolong kerjasamanya juga kepada teman-teman dari cleaning service yang bertugas selanjutnya untuk membawa sampah-sampah di ruangan itu di belakang untuk tidak mencampur ya. Jadi ketika sampah dari suatu ruangan kok infeksiusnya baru sedikit nih, non-infeksiusnya juga baru dikit, terus ben enteng nggak mudah bawa ke belakang, terus dicampur, ditumplek jadi satu, itu minta tolong jangan dilakukan ya itu ya. Karena kenapa? Karena memang selama ini banyak sekali temuan ya. Nah, ini ada Mas Ali dari Keseling ini yang hampir tiap hari naik untuk melaporkan temuan-temuan barang-barang infeksius yang masuk ke non-infeksius. Ya, kami juga tidak tahu sebenarnya pelakunya yang bisa masukkan non-infeksius ke infeksius itu siapa, kita juga tidak tahu. Tapi mari kita berbenah bareng-bareng, kita saling introspeksi ya. Jangan sampai sampah teman-teman yang sudah dipilah malah pada bawa ke belakangnya nanti dicampur. Nah, itu juga nanti beresiko. Pada akhirnya nanti dari pihak ketiga juga akan dikembalikan ya Mas Ali kalau ketemu ya. Jadi dari pihak ketiga ketika sampah itu sudah dibawa ke sana, kok ketemu sampah infeksius juga akan dikembalikan ke rumah sakit juga. Nah, itu banyak sekali temuan-temuan infeksius yang masuk ke non-infeksius. Sebaliknya, kalau yang non-infeksius masuk ke infeksius nanti akan semakin banyak pengeluaran rumah sakit untuk membayar limbah infeksiusnya gitu. Makanya perlu sekali ini ya untuk diperhatikan pemilahan, pengangkutannya jangan sampai dicampur. Kemudian ketika tempat sampah itu sudah 2/3 penuh, minta tolong nanti teman-teman DS untuk memfasilitasi mengganti kantongnya. Mengganti kantongnya jangan sampai luber-luber. Itu kemudian pengelolaan limbah tadi ini ya dari CSSD. Ini sering nggak Mbak Widya terbawa kasa atau mungkin benda tajam di instrumen-instrumen? Nah, di sana tersedia ya untuk tempat sampahnya, nggih. Jadi nanti kalau ada kasa-kasa seperti itu masuk di infeksius. Kemudian kalau ada benda tajamnya ya silahkan masukkan di safety box, ya. Jangan sampai dicampur. Nah, kemudian teman-teman di Finrois yang mengawal dari tim Rukti juga ketika nanti pas jenazah-jenazah yang kita Rukti itu kok dia ada lukanya, kemudian perlu penggantian balutan. Nah, nanti balutannya juga buangnya di sampah yang infeksius gitu ya Yang infeksius. Kemudian kasa-kasa seperti itu.
Nah, di radiologi ini terfasilitasi safety box nggak ya, Bu ya? Radiologi ini kan juga ada ini ya injeksi itu ya. Kalau ronsen dengan kontras itu kan ada tindakan injeksi juga ya, meskipun masih dengan teman perawat. Nah, itu mungkin perlu disediakan juga di sana safety box untuk membuang limbah benda tajamnya. Kemudian di laundry, nah ini di laundry itu juga masih banyak di linen-linen kotor itu tercampur benda tajam dan juga kasa seperti itu, alat-alat infeksi seperti itu. Maka di laundry sebaiknya juga disediakan tempat sampah yang untuk infeksius maupun benda tajam. Nah, kalau dari gardener ini limbahnya limbah apa, Pak? Ya, daun, limbah organik ya. Ya, itu juga dipilah organik, non organik juga dipisahkan. Ada ini enggak Pak, proses untuk membuat kompos gitu enggak di situ? Oh, belum ya, langsung dibuang aja yang organik. Nih. Terus di kantin juga ya, di kantin dipisahkan limbahnya, yang sisa-sisa makanan dengan plastik itu dipisahkan, ya. Terus di kita itu kan di belakang sana di TPS itu juga masih ada proses pemilahan sampah yang non infeksius ya. Jadi untuk sampah-sampah yang kita di kantong hitam di belakang sana itu masih ada petugas yang memilah, mensortir yang botol-botol air mineral, kemudian kardus itu dipilah, dipisahkan. Nah, dari situlah dari proses pemilahan petugas teman-teman kita yang ada di belakang itulah bisa ditemukan sampah-sampah infeksius yang masuk ke non-infeksius. Dari situ bisa ketahuan. Makanya perlu sekali kita dari awal sebagai ini penghasil untuk memilahkan. Nah, kita masuk di pengendalian lingkungan. Pengendalian lingkungan ini ya tujuannya kita supaya lingkungan kerja kita itu bersih. Ya, ketika kita lingkungannya kita bersih, meja kita bersih itu kan kita kerjanya juga lebih nyaman ya. Nah, ini teman-teman gardener ini adalah luar biasa juga ya membersihkan area lingkungan di luar untuk ya menciptakan biar nanti udaranya juga bersih ya. Ketika lingkungannya bersih, sampah-sampah daun juga bersih itu untuk sirkulasi udaranya juga lebih bersih. Nah, ini dari driver juga udah keluar juga. Semoga ada yang menyimak dari Zoom. Untuk teman-teman di driver ini banyak sekali untuk pengendalian lingkungan di areanya, terutama di ini ya di kendaraannya. Nah, itu juga kalau di ambulan kendaraan dari driver ini kan malah langsung bersinggungan dengan pasien. Jadi memang harus sering dibersihkan dengan cairan disinfektan. Nah, nanti cairan disinfektannya apa? Bisa koordinasi dengan tim keseling nanti dari driver. Kalau masih selama ini dulu menggunakan klorin, nah nanti di tim keseling sudah ada cairan disinfektan sendiri untuk membersihkan permukaan-permukaan kita. Kemudian dari CS ya untuk teman-teman cleaning service untuk bisa membedakan mopnya ya Mbak ya, kainnya yang untuk pelnya itu dibedakan untuk area kantor sendiri, area pasien sendiri, kemudian area pasien yang infeksius itu juga dikhususkan seperti diisolasi, seperti itu khusus untuk isolasi seperti itu ya, harus dibedakan. Kemudian pembersihan setiap pasien secara rutin setiap hari, termasuk setiap pasien setiap kali pasien pulang atau keluar. Tunggu. Nah, ini termasuk pembersihan yang sering tersentuh tangan. Ada nakas, tempat tidur, tiang infus, tombol telepon, gagang pintu, dan sebagainya, permukaan meja. Nah, kalau teman-teman yang di kantor, teman-teman yang di keuangan, penetapan biaya, di IT, nah itu ya diciptakanlah lingkungan kerjanya, mejanya itu bersih. Jadi sebelum kita memulai kerja, kita lap-lap dulu, dibersihkan dulu barang-barangnya di pinggir-pinggirkan, dilap-lap seperti itu. Supaya kita juga, karena di lingkungan rumah sakit tetap harus sering dibersihkan, supaya kita lebih aman dan juga nyaman. Poin penyuntikan aman, insya Allah kalau teman-teman tidak bersinggungan ya, kalau ini ya, ini lebih ke teman-teman yang medis, kita lewati saja. Kemudian etika batuk, masih ada yang kenal ini siapa model kita? Mas Nasrul ya, Mas Nasrul menjadi modelnya. Nah, ini etika batuk ini wajib kita terapkan di semua kalangan ya. Nah, itu benar nggak Mbak Lisa kalau seperti itu? Oke, jadi kita tidak menggunakan telapak tangan lagi ya, ketika tidak menggunakan masker atau tisu sapu tangan, kita disarankan untuk menggunakan seperti ini, lengan atas bagian dalam. Kenapa lengan atas bagian dalam?
Karena emang ini bagian yang tersembunyi ya. Ketika kita akan menyapa teman kita itu kan juga tidak mencari-cari yang dalam ya, tidak neplek di bagian dalam. Paling kita yang sering jabat tangan ya, salaman. Apalagi teman sudah lama tidak ketemu, pasti akan salaman gitu ya. Makanya disarankan lengan atas bagian dalam. Kemudian jangan lupa kalau kita membuang ini ya, pakai tisu, buang ke tempat sampah dan cuci tangan. Ketika kita sakit, tetap menggunakan ini tadi masker untuk menutup, memutus mata rantai tadi ya jalan keluarnya penyakit. Nah, ini wajib kita batuk itu beretika biar tidak menularkan ke lingkungan sekitar kita, ke teman-teman kita. Ada ternyata diatur juga. Semoga ini sudah paham ya, karena kemarin COVID itu kan juga booming juga bagaimana sih batuk yang beretika. Nah, sebenarnya mudah. Cukup dengan lengan atas bagian dalam, seperti itu. Kemudian pemrosesan alat-alat yang digunakan pasien. Nah, ini yang bertanggung jawab tidak hanya di CSSD saja, tidak hanya di laundry saja, tapi semenjak kita sebagai pengguna alat-alat. Kalau teman-teman yang non medis paling non medis sama penunjang medis mungkin apa ya yang dari ini dari gizi berarti alat-alat pasiennya berupa alat makan dan alat masak. Nah, itu juga ada aturannya, ada pemrosesannya. Ditentukan di sana suhunya berapa. Ada 3 bak dengan suhu yang sudah ditentukan ya. Meskipun sampai sekarang suhunya kita belum bisa sesuai ya Bu ya. Tapi insya Allah kita juga ikut memantau dari angka kuman yang ada di alat makan dan alat masak pasien yang digunakan untuk pasien. Itu untuk gizi, kemudian teman-teman yang di kantin. Nah, ini teman-teman yang di kantin pasti kan juga ada alat makan, alat masak, itu juga harus dikelola dengan benar. Kemudian meja-meja makan ya yang untuk pelanggan-pelanggan kita itu juga dikelola, dibersihkan setiap kali habis dipakai, dilap-lap dulu. Kemudian dari rehab medis ada enggak ya rehab medis? Fisioterapis enggak ada? Di Zoom ya. Ya, dari rehab medis ini juga banyak sekali alat-alat yang langsung bersinggungan dengan pasien ya. Seperti yang di apa itu sebelah timur itu kan banyak sekali mainan ya. Mainan, matras seperti itu. Untuk matras juga nitip ya mungkin teman-teman ke Mbak Hesti, teman-teman untuk bisa dilap ya dengan disinfektan karena itu kan nyun sewu kalau di pasien anak-anak yang diterapi itu kan mungkin ngeces ya mungkin ngeces ya bisa air liurnya netes di situ, di mainan yang digigit-gigit juga. Nah, itu barang-barang kecil-kecil seperti itu yang perlu diperhatikan untuk proses pembersihannya. Itu termasuk kalau di pembagian alat itu adalah masuk alat yang non kritikal ya. Alat yang penggunaannya hanya menyentuh permukaan kulit yang utuh ya. Permukaan utuh ya. Kalau di layanan ini ada tensi, termometer, yaitu tadi ya matras, tempat tidur pasien. Nah, itu yang di rehabilitasi medis itu tadi nggih, alat-alat mainan, matras ya yang di sebelah timur itu yang ruang apa itu Bu? Fisioterapi anak ya. Nggih. OT ya, OTTW itu. Itu penting sekali untuk selalu dibersihkan. Kemudian kursi roda berangkat yang mungkin ada di depan di bagian lobi kita ya, lobi kita itu juga banyak banget. Nah, itu juga perlu pembersihan secara berkala itu karena itu masuk adalah peralatan non kritikal, wajib dengan disinfeksi tingkat rendah. Bisa dilap-lap dengan disinfektan. Karena itu kan langsung dipakai bergantian pasien ketika poli itu terpakai semua. Kemudian dari rehab medis itu dari radiologi juga ada ya. Di radiologi itu kan ada mesin USG, ada itu yang langsung menyentuh di permukaan kulit ya, mungkin USG perut seperti itu. Nah, itu juga perlu pembersihan setiap kali dipakai pasien yang terkena gel. Apalagi itu ada gelnya. Kalau gelnya tidak dibersihkan, dia bisa mengkerak ya. Bisa kerak, kering, jadinya nanti rusak. Kemudian baju pasien yang buat ronsen. Nah, ini juga perlu diperhatikan penggantiannya tiap apa. Baju pasien kimono ya. Kimono, kemudian jilbab pasien yang disediakan untuk foto ronsen itu juga harus sering-sering diganti. Kalau stoknya terbatas ya standarnya memang setiap pasien ganti ya.
ya pasien ganti ya minimal satu shift itu aja nanti sudah bergantian pasien. Kalau pasien ada penyakit kulitnya kan kita tidak tahu ya bisa menularkan ke pasien berikutnya. Terus spray yang ada di apa itu bednya USG itu juga sering-sering diganti. Kemudian dari apa lagi ya? Farmasi tadi alat-alat mungkin yang untuk puyer obat itu ya Bu ya. Untuk puyer obat itu juga sering dibersihkan. Kemudian dari security, bagian-bagian security yaitu tadi yang di depan itu ada berangkat, ada kursi roda. Nah, itu semuanya masuk peralatan non kritikal yang wajib dibersihkan dengan disinfeksi tingkat rendah karena dia penggunaannya hanya menyentuh permukaan kulit yang utuh. Kalau yang medis kan kemarin yang kritikal sampai kritikal ini. Nah, terus kita masuk di penanganan linen. Penanganan linen ini juga di paling akhir yang menangani adalah teman-teman di bagian laundry ya. Bagian laundry dia akan mengelola linen kotor infeksius dan non infeksius yang dihasilkan dari layanan kita semua. Nah, ini kan linen kotor ini tidak hanya di bagian perawat saja yang menghasilkan. Bisa tadi ya radiologi menghasilkan, kemudian farmasi ini masih ya Bu ya masih menggunakan baju itu. Sebenarnya itu juga tidak wajib, tidak diperlukan ya Bu sekarang untuk baju teman-teman farmasi yang di UGD karena memang baju pelindung itu tadi kan itu tadi untuk digunakan ketika kita resiko terpapar cairan tubuh yang akan mengenai tubuh kita lah. Kalau teman-teman TTK atau apoteker yang ada di UGD ini kan dia resikonya apakah ada resiko paparan cairan tubuh ketika kita mengedukasi obat atau menyerahkan obat? Tidak ada ya. Jadi sebenarnya baju ya, itu kan pas COVID dulu. Jadi mungkin sekarang untuk mengurangi beban dari laundry, ya ini untuk mengurangi beban pencucian di laundry yang semakin hari semakin banyak saja. Nah, ini mungkin bagian-bagian yang memang sudah kita kaji sudah tidak diperlukan lagi menggunakan itu, ya udah kita simpen dulu. Semoga itu tersimpan seterusnya, tidak ada lagi wabah-wabah lagi. Itu karena memang yang di layanan aja untuk kamar operasi kita pernah dalam satu pagi itu sampai 80 kilo ya Mbak Miftah ya. Nah, untuk dari linen kotornya dari kamar operasi saja untuk apa itu jas steril kemudian dulu yang dipakai untuk operasi itu bisa sampai 80 kilo sendiri. Makanya nanti saya mohon untuk bagian-bagian yang memang sudah tidak kita kaji lagi bagian-bagian sudah tidak memerlukan itu gaun-gaun ya sudah tidak bisa kita gunakan. Jadi penggunaannya tadi APD adalah sesuai dengan resiko paparannya. Kalau kita tidak ada resiko paparan itu ya udah usah kita gunakan. Itu salah satunya untuk mengurangi beban dari laundry juga. Ya, karena banyak sekali juga pakaian-pakaian dari petugas kita yang harus dicuci di sana. Oke. Nah, ini lebih ke teman-teman laundry ya, jangan sampai ini air panas dan disinfektannya untuk linen infeksius jangan sampai dilewatkan ketika itu infeksius ya harus diproses sesuai SPO dengan air panas dan juga disinfektan. Itu untuk penanganan linen. Terus celemek-celemek yang dari gizi, nah itu juga sering diganti ya untuk dicuci di belakang, jangan untuk digantung untuk besok lagi. Oke. Kemudian ini terkait perlindungan kesehatan karyawan. Nah, ini insya Allah di rumah sakit kita sudah difasilitasi ya tiap tahun dari Komite K3 ada pemeriksaan kesehatan secara berkala atau MCO. Nah, itu mohon diikuti saja alurnya untuk memantau kesehatan kita. Kalau ada program vaksin, nah itu juga jangan hanya karena takut disuntik terus tidak mau datang. Ada vaksin hepatitis B, saya takut disuntik kayak sakit terus nggak mau datang. Itu jangan. Kalau teman-teman yang sudah dikaji sama K3 kok ini memerlukan vaksin, udah dijatah, ya itu diambil saja, dimanfaatkan. Kemudian ada ini ya. Nah, ini mungkin sedikit menarik ya. Jika flu berat tidak diperbolehkan bekerja. Nah, ini kemarin sempat menjadi ramai ya di gelombang sebelumnya. Kalau flu berarti saya tidak usah kerja gitu. Akhirnya kayak gitu penanggapannya. Tapi di sini maksudnya teman-teman ketika flu atau sakit tetap melakukan pemeriksaan dahulu. Nanti kalau memang dari hasil pemeriksaannya itu dari dokter kok menyatakan perlu istirahat, ya silakan istirahat. Jangan terus karena ada diklat PPI di sana disebutkan kok kalau jika flu tidak diperbolehkan bekerja, terus teman-teman tidak berangkat gitu aja. Nanti urusannya dengan SDM akan
potong gaji. Nah, makanya perlu tetap tidak diperlukan bekerja ini sesuai dengan nanti dari hasil pemeriksaan dokter. Tuh. Nah, ini ada alur kecelakaan akibat kerja. Nah, nanti kalau ada naudzubillah min dzalik, misalnya ada mau berangkat kerja kok malah kecelakaan seperti itu, semoga tidak ya, kita semua selalu dilindungi. Nah, itu ada ada alur pelaporannya. Atau ketika kita bekerja, misalnya nih Bapak yang ada di gardener, misalnya baru bersih rumput kok tangannya terkena apa namanya? Yang untuk bersihkan misalnya cangkul atau apa cengkrong gitu sampai berdarah, di sini ada alurnya Pak ya, jangan takut untuk melaporkan, boleh dilaporkan di apa melakukan pemeriksaan ke UGD, nanti akan dikasih tahu alurnya bagaimana dilakukan perawatan lukanya seperti itu. Jangan takut. Kemudian mungkin teman-teman, nah ini ada Mbak Lisa, ada Mbak Widya yang di CSSD, dan teman-teman rehab medis ya, yang mungkin langsung bersinggungan dengan pasien. Kalau terjadi paparan cairan infeksius juga ya, misalnya nyuci kok tidak memakai face shield mungkin ya, terkena cipratan dari urin pasien yang kita cuci, urinalnya kena di mata, itu jangan diam diri, segera dilaporkan ke atasannya, nanti akan kita bantu untuk prosesnya. Karena ketika kita terkena cairan tubuh pasien yang infeksius atau terkena tusukan benda tajam, itu kita akan diperiksa HBsAg, anti HIV dan anti HCV-nya. Hepatitis B, HIV dan juga hepatitis C-nya akan diperiksa. Kita sebagai terpajan akan diperiksa sebagai terpajan. Kalau diketahui sumber pajanannya, ya misalnya oh ini urinal yang dipakai pasien si A, misalnya kita tahu kita ngambil dari ruangan pasien A. Nah itu nanti si pasien A sebagai sumber pajanan juga akan dilakukan pemeriksaan yang sama. Biayanya ditanggung siapa? Nggak usah takut, bukan ditanggung oleh kita. Tetapi ketika teman-teman mau melaporkan di hari itu juga, ya, nanti pemeriksaan ini akan diklaimkan di BPJS Tenaga Kerja. Ya, kalau dilakukan pemeriksaannya di hari yang lain, nanti BPJS Tenaga Kerja sudah tidak mau mengklaim lagi. Nanti menjadi tanggungannya Pak Cahyo ini, rumah sakit yang akan membayar. Nah, itu nanti evaluasinya juga tidak hanya saat itu juga, nanti di 3 bulan dan 6 bulan teman-teman juga akan dilakukan pemeriksaan lagi untuk memonitor status kesehatannya. Jadi kalau misalnya terjadi suatu paparan cairan infeksius atau benda tajam, jangan takut diem diri aja, malah kepikiran sendiri, ikuti alurnya saja, nanti dari PPI dan K3 akan membantu mengingatkan Mbak 3 bulan, yuk lakukan pemeriksaan. Teman-teman tidak ditarik biaya. Gitu ya. Nanti pelaporannya melalui apa? Di K3 nanti ada linknya sendiri, bisa menghubungi dari tim K3, Dr. Sania, atau kalau dari PPI bisa melaporkan melalui link ini. Sudah tidak menggunakan form-form lagi biar lebih ringkes ya. Ada linknya untuk pelaporan PPI melalui link ini. Tidak perlu untuk diam diri, nanti malah jadi ketakutan sendiri. Itu materi yang bisa saya sampaikan terkait kewaspadaan isolasi, poinnya di kewaspadaan standar yang mungkin terkait di teman-teman penunjang medis dan non medis. Mungkin nanti masih ada sesi berikutnya yaitu di workshop ya. Itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk di materi. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Miftah. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Tun. Kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Tun biar semangat kita juga ya. Terima kasih teman-teman yang masih menyimak di Zoom juga dan masuk di sesi diskusi sebelum workshop cuci tangan. Ada pertanyaan atau konfirmasi atau masukan? Oke, silakan, ini salah satu pelaku di Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Dan terima kasih untuk Ibu Rabiatun atas pemaparannya terkait dengan PPI yang sangat bagus sekali. Adapun beberapa komentar saya sekaligus beberapa pertanyaan, mohon semoga bisa jadi perhatian dan semoga bisa menjadi pencerahan untuk kita semua. Terkait yang pertama, saya memberikan sedikit tambahan. Untuk APD yang utama itu sebetulnya Mbak Atun ya, kita harus lebih ditekankan lagi seperti yang biasa kita lakukan di setiap pagi untuk briefing. Untuk keselamatan diri kita itu jangan lupa setiap kita
mengawali pekerjaan kita untuk baca doa ya. Baca doa dan salah satu doanya ada Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kata Nabi kalau kita baca itu sebelum melakukan aktivitas apapun, ma yadurru syai'an. Maka tidak akan ada yang memberikan madorot ataupun kecelakaan kepada kita, baik di langit ataupun di bumi. Ini jadi perhatian kita semua ya. Insya Allah semoga kita selalu mendapat perlindungan dan keselamatan. Amin. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan terkait dengan tadi tugas utama dari PPI itu salah satunya adalah menjamin kesehatan karyawan ya dari pengendalian infeksi ini. Nah, adapun yang saya rasakan saat ini terkait dengan kesehatan karyawan itu baru sebatas mungkin pemeriksaan MCU berkala ya Mbak Aten ya. Apakah selain MCU, apakah ada tindakan-tindakan yang lain ya seperti pemberian nutrisi ataupun juga vitamin atau mungkin PPI lebih tahu terkait itu. Terlebih lagi keadaan kita saat ini kan rawan dan rentan ya, baik itu karena kelelahan bekerja ataupun juga karena infeksi yang ada di sekitar rumah sakit ataupun di luar rumah sakit. Nah, itu yang pertanyaan pertama. Kemudian yang berikutnya yang kedua, untuk usulan saja kepada PPI terkait dengan teknis dari pengamalan PPI yang ada di lingkungan rumah sakit itu menurut saya mohon selalu dipraktekkan dan selalu ada pengawasan Mbak Atun ya terkait dengan contohnya tadi buka pintu, kemudian juga buka handphone ya. Mohon dilakukan seperti tim Dewan Syariah Rumah Sakit ya untuk kredensial dan lain sebagainya karena saya pun menyaksikan di lapangan beberapa teman-teman ya kadang dengan hal-hal yang sepele seperti ini baik itu buka pintu kemudian buka handphone itu ya ada yang masih mohon maaf ya tidak sesuai dengan SOP yang diajarkan di PPI. Jadi mungkin untuk pembiasaan itu harus ada praktek langsung di lapangan kemudian juga sekaligus diawasi oleh PPI. Mungkin bisa ditodong satu persatu ketika keliling ya seperti kredensial pada umumnya. Nah itu saja usulan dari saya dan sekaligus pertanyaan. Semoga bisa dijawab dan bermanfaat untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Haris. Mbak Atun mau langsung dijawab ya sambil menunggu pertanyaan yang lain. Sebelumnya yang di Zoom saya ingatkan juga jika ada pertanyaan atau konfirmasi atau masukan bisa ditulis di kolom komentar maupun bisa raise hand untuk berbicara langsung dan kita dengarkan di gedung pertemuan. Monggo Mbak Atun untuk menjawab pertanyaan Ustadz Haris terlebih dahulu. Baik. Terima kasih Ustadz Haris. Ini jadi ada masukan tambahan APD ya. APD sebelum kita bekerja itu dengan kita tiap pagi sebelum memulai atau setiap ya yang shift ya, setiap mengawali shiftnya itu dengan berdoa ya. Itu sebagai APD kita sebagai kita seorang muslim ya, kita punya tameng ya. Tameng paling utama itu adalah dengan berdoa. Ikhtiar kita dengan berdoa dan juga ikhtiar dari prinsip-prinsip PPI itu tadi ya biar saling berkesinambungan. Insya Allah kita briefingnya kita laksanakan ya, meskipun nanti yang shift siang, operan pagi ke siang, siang ke malam itu semoga tetap bisa terlaksana dengan mengawali doa ini tadi yang dari Ustadz Dudu ini, Ustadz Dudu, mohon maaf dari Ustadz Haris ini bisa sebagai APD juga ya, APD yang kita minta perlindungan langsung kepada Sang Pencipta kita ya Usia. Terima kasih, bagus sekali Ustadz Haris untuk masukannya. Semoga kita bisa selalu istiqomah ya untuk bisa melaksanakan doa yang memang sudah distandarkan juga ya dari bagian SDM. Kita sudah ada bukunya. Oke, yang kedua terkait penata laksanaan ini tadi ya kesehatan karyawan ya. Jadi kalau yang di PPI ini dengan melaksanakan prinsip-prinsip PPI itu insya Allah kita juga ya ini namanya ikhtiar dengan kita melaksanakan PPI dengan poin-poin tadi kita semoga bisa terlindungi tidak terkena infeksi dari pasien maupun kita dari teman kita.
Kemudian kalau kita koordinasi kerjasama dengan K3 itu memang kita ada MCU berkala, nggih. MCU berkala untuk memonitor kesehatan teman-teman. Kalau memang nanti kesehatan teman-teman itu nanti ketika MCU itu ditemukan mungkin ada sakit apa gitu, akan ada tindak lanjutnya. Itu sudah. Kemudian untuk tindakan lain itu kan kita ada juga pemberian vaksin ya usia. Jadi teman-teman yang memang terpapar ke pasien langsung kayak tim Rukti, mungkin Delvin Rois masuk juga ya ini ke pemberian vaksin. Nah, itu salah satu untuk kita memfasilitasi kesehatan dari karyawan. Kemudian untuk pemberian nutrisi tambahan ini sepertinya juga sudah ada. Nggih, jadi ini yang mengkaji dari bagian Komite K3 ini juga sudah dikaji. Jadi bagian-bagian yang emang resiko tinggi di situ emang sudah ada penambahan makanan tambahan ya, kayak di laundry yang saya tahu itu di laundry, kemudian di radiologi ya, lab, nah, seperti itu juga sudah ada. Vitamin-vitamin itu sepertinya juga masih ada ya Bu Dania ya. Itu ya, pas COVID infonya ini memang semua dapat ya, tapi terus mungkin dikaji lagi bagian-bagian yang emang beresiko tinggi itu memang difasilitasi untuk menganfrah vitamin tiap bulan atau tiap minggu seperti itu ya. Saya kemarin masih melihat ada beberapa unit yang anfrah ke apa namanya gudang farmasi dengan Mas Yunan itu. Tapi untuk unit-unit yang mana ini kayaknya pengkajian dari SDM dan juga K3 ini Us ya, itu masih ada. Nggih, itu. Terus kalau untuk usulan tadi ya yang ketiga, memang iya untuk di lapangan memang masih banyak ditemukan karena memang namanya perilaku itu memang naik turun ya kepatuhannya ya usia memang. Dan untuk pemantauan tetap kita lakukan. Jadi kita juga ada tim PPI yang di masing-masing ruangan untuk bisa saling mengingatkan usia. Nanti terima kasih sekali evaluasi dari Ustadz Haris. Nanti insya Allah kita akan lebih lagi dalam pemantauan atau untuk mengingatkan kelalaian-kelalaian yang ada di lapangan untuk kenyamanan kita bersama. Terima kasih Ustadz Haris untuk masukan-masukannya. Monggo untuk kalau ada yang lain. Iya, Ustaz dari sudah cukup nggih? Baik, untuk vitamin tadi masih ya Mbak Atun ya, bisa Masih, Us. anfrah di gudang farmasi, SDM sendiri alhamdulillah masih rajin dan ingat untuk anfrah setiap bulannya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk menambah daya tahan tubuh. Luar biasa, Us. Doanya kuat, vitaminnya kuat, olahraganya kuat itu ya. Us. Alat pelindung Baik. dirinya doanya banyak sekali kalau Oke. Ustadz Haris ini, Mbak. Dari gedung pertemuan tadi ada Mbak Dania ya? Enggak? Di Zoom ada pertama dari Mbak. Oh ya, yang pertama Mas Uki. Flu berat tidak boleh kerja itu apakah dapat jaminan tertanggung izin K3 ya? Tadi mungkin sudah disampaikan, bisa dijawab kembali Mbak Oke, Atun. baik Mas Uki ini. Flu berat tidak boleh kerja ya. Ini nanti melakukan pemeriksaan dulu. Nanti kan kita juga punya jaminan KI ya, punya jaminan KI. Ini bisa melakukan pemeriksaan dulu ke UGD atau poliklinik. Nah, nanti kalau memang dari hasil pemeriksaan kok dokternya menyarankan, oh ini memang harus perlu istirahat, ya alhamdulillah kita bisa istirahat ya, istirahat sakit. Kalau memang sudah mendapatkan surat izin sakit dari dokter, itu nanti tidak dicatat izin ya Mbak Miftah dari SDM ya. Jadi tidak masuknya ini nanti tertanggung, tetap dihitung jam kerja gitu nggih. Tetap dihitung jam kerja ya kalau izin sakit yang dengan surat. Ya, kalau emang sudah dapat surat izin, mau sakit apapun, mau flu, kalau flu-nya emang berat, emang dirasa dari hasil pemeriksaan itu kok emang kita memerlukan istirahat, ya nanti dokter akan memberikan surat izin dan kita manfaatkan surat izin itu dengan benar-benar ya istirahat di rumah, minum obat yang diberikan, vitaminnya, tidak malah menggunakan kesempatan ketika diberikan surat izin malah kita gunakan untuk jalan-jalan. Nanti malah tidak segera pulih lagi. Nah, makanya ketika sudah mendapatkan izin dari dokter, maka itu menjadi halal ya Mbak ya, tidak masuk kerjanya ya. Nanti dari bagian SDM akan mencatat itu, tidak dihitung absen ya. Jadi tetap dihitung jam kerja. Begitu nggih.
Nah, kemudian yang berikutnya Mbak, Ya, Mas Uki sudah terjawab ya. berkaitan dengan antibodi, apakah untuk teknisi perlu ditambah vitamin dan susu atau telur? Ya, dari Mas Hartanto. Karena kontak langsung dengan pasien infeksius dan non-infeksius. UPSRS ya, ini Mas Hartanto ya. Iya, Mas Hartanto dari Kontak langsung SRS. dengan pasien infeksius dan non-infeksius. Iya, kontak langsungkah dengan pasien infeksius ya, UPSRS ya? Oh, nanti minta tolong Ustadz Haris kalau ini tugasnya Ustadz Haris untuk mencarikan ini. Selama ini apakah belum dari bagian UPSRS ya? Nanti ini perlu dikaji lagi dari bagian PPI, K3 dan juga STM ya untuk pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh teman-teman di UPSRS ini perlu kita kaji lagi. Nggih, nanti saya tidak bisa, mohon maaf, tidak bisa langsung mengiyakan perlu atau tidak, tapi nanti perlu kita kaji dulu dengan K3, mungkin perlu saya cacat, nanti saya sampaikan di bagian K3. Kalau mungkin dari K3 juga ada yang ikut di Zoom atau mendengarkan ini mungkin bisa dikomunikasikan dengan dari Komite K3. Ngoten nggih. Begitu Mas Hartanto ya, terjawab insya Allah karena teman-teman UPSRS kan bersinggungan langsung dengan peralatan-peralatan ya di ruangan pasien juga. Selanjutnya Mbak Dani. Matur nuwun Mbak Miftah. Mbak Atun mungkin ada pertanyaan ya, maksudnya kalau di ini untuk teman-teman penunjang kan yang gizi tadi masih ada beberapa kejadian di mana di alat di apa tuh masih suka ditemukan. Sementara kan secara SPO, secara pelaksanaan teman-teman juga sudah merasa melaksanakan SPO. Nah, mungkin kita dari sisi kita perlu meningkatkan supervisi, tapi di sisi yang lain biar bisa dipahami teman-teman di titik apa sih itu kira-kira bisa terjadi, misalnya kita sudah cuci tangan, kita sudah meletakkan sebagaimana mestinya, kita sudah menutup tempat penyimpanan, misalnya karena kan misalnya piring kok masih ditemukan kuman, nah, apakah bisa jadi itu di konsentrasi sabun yang kita belum standar, jadi antara petugas A sama petugas B mungkin kita belum seragam, sabunnya ada yang satu cerot, ada yang berapa banyak pakai itunya, nah mungkin kita perlu menstandarkan itu. Terus spon yang dipakai kita juga belum punya standar berapa kali harus diganti. Misalnya kita tiap 2 hari atau 3 hari sekali berdasarkan referensi jika ada atau berdasarkan apa pengalaman atau apa kita perlu lebih aware terhadap deterjen untuk cuci piringnya Kak. Mungkin selama ini kita fokusnya di air, dicuci tangan teman-teman insya Allah sudah, tapi ketika masih terjadi lagi kok bisa jadi di titik itu kita perlu membuat standar. Nanti kemarin juga udah pesan sama Mbak Dini untuk membuat SPO terkait itu sama sponnya. Setelah selesai kita bisa atau sebelum pakai kita bisa dicor sama air panas jadi biar kumannya mati baru didiamkan berapa menit baru kita pakai. Mungkin hal-hal detail terkait spons sama konsentrasi deterjen itu perlu kita lebih perhatikan. Karena saya yakin teman-teman WJ dan lain-lain sudah rajin ya. Terus terkait petugas pria yang harus memakai tutup kepala, itu mungkin kita juga perlu ada prosedur yang mungkin itu menyangkut pribadi tapi perlu kita sepakati. Misalnya kalau cowok ya harus keramas 2 hari sekali misalnya, karena percuma kita nutup-nutup ternyata ya dia keramasnya sekali, karena kita nggak tahu ya cowok kan beda-beda. Nek keramas ping piro ya Mas? Maksudnya jangan tanya Ustadz pasti tiap hari. Yang masih bujang-bujang misalkan, maksudnya kita harus mungkin ada himbauan dari apa itu perlu masuk kebijakan kan juga kurang fair. Mungkin kita lebih saling mengingatkan bahwa APD itu tidak sekedar pas memakai pelindungnya tapi keramasnya dan sebagainya, dan itu perlu kita perhatikan juga. Terus untuk pembersihan alat apakah kita bisa dibantu sama CS, misalnya kalau di rehab medis di itu kan peralatannya banyak pernik-pernik tapi kita
belum memastikan bahwa ini harus dibersihkan tiap 2 hari sekali sampai pembersihan permukaannya dilap dengan apa, misalnya dengan deterjen cair atau apa, setelah itu dikeringkan semua pakai lap atau apa, lapnya pakai yang mana. Nah, kita memang belum sampai seperti itu. Pembersihannya masih kita ini ke teman-teman, sementara pelayanan itu berjalan terus sejak pagi sampai sore dan pembersihannya ya setiap pelayanan kita dibersihkan di simultan. Mungkin nanti Mas Tanto bisa koreksi ya kalau saya keliru. Nah, saya minta bantuan mungkin kita bisa kondisikan agar untuk kebersihan permukaan yang memang itu alat-alat yang luas, misalnya rehab itu kan pembersihan permukaannya juga banyak ya Mbak, di hal-hal yang bersentuhan langsung dengan pasien. Apakah kita bisa minta dibantu untuk ngelap-ngelap mainannya dan sebagainya, dan prosedurnya itu kita sepakati bersama. Jadi karena nggak selalu itu terlap saya yakin, dan ngelapnya apakah cukup dengan lap aja atau harus lap yang ada deterjennya dan sebagainya, kan itu harus kita sepakati bersama. Saya rasa misalnya dengan sabun cair terus deterjen diencerkan itu kan sudah membunuh kuman ya Mbak kalau permukaan, terus dilap semua tapi memastikan semua permukaan terlap, terus habis itu dikeringkan atau kita tunggu berapa lama, dan itu harus setengah jam sebelum pelayanan dimulai. Jadi ketika pelayanan itu sudah selalu dalam kondisi ready. Nah, itu sekarang kan kita nggak bisa memastikan itu dibersihkan apa enggak. Mungkin itu Mbak Atun, matur nuwun. Baik, Oh ya, terima satu kasih. lagi Iya, yang farmasi, insya Allah kalau dari pengamatan ini pemakaian baju coklat sudah lebih minimal iya. karena di foto-foto teman-teman tuh lebih banyak memakai seragam ya. Seragam ya, Nanti oke. kalaupun masih ingin pakai itu boleh tapi dikumbah sendiri, jadi dibawa pulang. Gitu aja ya Mbak Ya, ya. boleh, boleh. Karena bisa jadi banyak yang kurang seragam, batik suwek dan lain-lain. Jadi Ya. diizinkan tapi dikumbah sendiri. Matur nuwun Mbak Atun. Sami-sami Bu Dania, terima kasih banyak sekali masukannya. Terkait alat-alat yang ada di gizi memang ini masih menjadi perhatian sekali ya. Kemarin itu sempat sudah disiapin untuk di sampling hari ini pagi sudah disiapin sama teman-teman di gizi, dicucinya sudah sedemikian rupa sehingga menggunakan air panas, yang air panasnya juga digodok sendiri ya Mbak Dini ya, tidak menggunakan water heater, sudah di wrap dengan plastik kok yo. Qadarullah ketika dicek itu masih muncul. Nah, itu kita telusur-telusur, oh ternyata di sini tuh saya kalau melihat di tempat penirisan itu masih sering terbuka terus pintunya. Kan kita tidak tahu ya ketika malam kita sudah pulang semua, tidak ada aktivitas itu kan pasti nanti tikus lah, apa serangga-serangga itu pasti bermunculan ya. Apalagi di tempat pencucian alat makan itu kan ya emang kondisinya masih seperti itu ya. Meskipun ya kita berupaya bagaimana tempat sampah untuk selalu bisa ditutup, tapi ternyata ya ada sepatu berserakan di bawah almari penirisan, pintunya juga sering terbuka. Nah, itu kita coba mengantisipasi juga. Terus teman-teman ketika memindahkan dari tempat penirisan ke ruang penyimpanan, dulu kan dengan bak yang terbuka ya, hanya dengan keranjang yang terbuka. Nah, itu juga sudah berupaya melakukan dengan membuat troli tertutup ya, troli tertutup ketika memindahkan dan mengingatkan untuk setiap mau mengambil alat makan itu kita juga cuci tangan. Nah, tapi itu tadi untuk perilaku mungkin yang menutup almari, terutama yang di ruang penirisan itu memang masih sering sekali saya melihat itu dalam kondisi terbuka. Ya bisa jadi kan tikus atau apa kan itu bisa nggih. Kemudian untuk ya ini tadi masukan ya untuk kita menstandarkan seperti sponnya, kemudian konsentrasi dari sabunnya itu mungkin juga perlu ya nanti kalau Mbak Dini sudah coba menyusun SPO nanti bisa kita koordinasikan lagi ya. Kalau secara referensi kok saya belum menemukan juga untuk sponnya ya. Ya mungkin itu tadi perlunya spon ini kan sebagai alat yang memang digunakan untuk bergantian ya. Jadi tidak satu alat satu spon kan tidak. Tapi dengan adanya sabun insya Allah kan di situ juga sudah ada disinfektan ya. Mungkin di awal pencucian bagus sekali ya tadi Bu Dania, mungkin kita bilas dulu dengan yang air panas itu tadi untuk mematikan kuman yang sudah ada di situ. Karena kan kalau sisa makanan pasti juga akan menimbulkan bakteri ya, adanya sisa makanan. Kemudian untuk pembersihan permukaan, untuk desinfektan kemarin saya juga menyarankan juga di bagian gizi ke Mbak Dini itu untuk menganfrah disinfektan yang ada di keseling. Sudah saya
Sudah dapat ya Mbak Dini ya. Nah, sudah itu maksudnya mungkin nanti untuk pembersihan secara singkat ketika kita akan memorsi itu kan tidaknya meja-meja yang stainless itu kan kita lap-lap sendiri kan sedikit-sedikit bisa. Tapi untuk secara generalnya nanti emang dari teman-teman cleaning service gitu nggih Mbak Hesti, Mbak Miftah ya. Tetap nanti dari cleaning service tetap akan membantu untuk lingkungan sekitar kita gitu. Kalau untuk gimana Bu? Rehab juga seperti itu. Kalau rehab sepertinya ini untuk diinspektornya mungkin belum ya. Nah, nanti mungkin setelah ini makanya nanti setelah adanya diklat ini untuk ruangan-ruangan yang memang memerlukan untuk ngelap-lap permukaan lingkungan kerjanya ini nanti bisa merapat minta ke bagian keseling ada Mbak Miftah dan juga ada Mas Ali ya. Mas Ali yang di keseling ya. Mas Alinya kita ada 3, jangan sampai keliru. Kemudian untuk tutup kepala tadi memang iya sangat perlu sekali ya untuk teman-teman yang ada di pemorsian gitu. Untuk perempuan juga dipastikan tadi jilbabnya juga benar-benar bisa menutup rapat, jangan sampai keluar-keluar rambutnya. Kalau untuk perilaku keramas ini gimana ya Bu ya? Kan emang tidak mungkin kalau kita melakukan kebijakan ya. Ya mungkin nanti bisa di saat-saat santai seperti itu di bagian isi yang udah dekat ya, maksudnya yang teman-teman dekat itu kan bisa saling sambil bercanda seperti itu ya. Dia saling mengingatkan untuk kita menjaga kebersihan. Kalau apa iya masih ada yang lebih dari 2 hari tidak keramas ya. Nah, Ustadz Haris ini contohnya. Nah, bisa dicontoh nih Ustadz Haris ini tiap hari ini. Bisa sehari berapa kali, Us? Keramasnya, loh keramasnya malah 2 kali, pagi sama sore ya. Nah, itu bisa dicontoh seperti itu. Masih ada yang kelewat mboten Bu Dania? Insya Allah sudah nggih. Nggih, sami-sami. Mbak Miftah, apakah sudah bisa dilanjutkan sesi berikutnya atau masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan teman-teman yang ada di gedung pertemuan maupun yang bergabung di Zoom? Di Zoom sudah tidak ada. Atau nanti setelah workshop kita juga sambil pantau di Zoom jika memang masih ada bisa dituliskan nggih. Sambil kami ingatkan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir dan post test untuk yang ada di Zoom. Untuk yang di gedung pertemuan kita akhiri dengan workshop ya nanti ya. Jadi jangan kemana-mana. Sedikit mengingatkan tadi apa yang disampaikan Mbak Atun ya bahwa kebersihan tangan, kebersihan diri kita itu tanggung jawab kita ya. Kebersihan ruangan kita yang ada di office, di non-medis, itu juga tanggung jawab kita. Cleaning service, teman-teman cleaning service berusaha untuk membantu. Jadi kalau untuk yang lap-lap meja dan sebagainya itu utamanya buat kita sendiri gitu ya. Sebelum kita bekerja kita bisa melakukannya terlebih dahulu untuk memastikan lingkungan sekitar kita bersih. Begitu. Nah, karena Mas Fahrudin sudah mengantuk, kita akan workshop ya. Iya, sudah siap ya. Baik, untuk yang di Zoom bisa menyaksikan ya nanti Mbak Atun dan Mbak Puput akan memandu untuk kita praktek hand hygiene 6 langkah yang benar ya. Kalau 5 momennya kan sudah hafal semuanya. Jadi nanti kita akan membuktikan apakah sehari-hari kita cuci tangan sudah bersih betul atau masih ada yang terlewat. Begitu nggih? Monggo Mbak Atun, Mbak Puput bisa disiapkan dan tim teknis Diklat juga bisa membantu ya. Ya, boleh berdiri teman-teman semuanya yang ada di gedung pertemuan. Ya, maju di depan sini karena kita akan praktek. Pak Giratno boleh diatur kameranya biar terlihat semua ya nanti. Semua ke depan saja, nggih. Kita Ya. berdiri. Ini tidak lama. Seolah tidak sampai jam 11 kita udah selesai. Yuk, Ya. biar cepat kita merapat aja ke depan, biar bisa mengumpul, biar Pak Giratno tidak bingung nanti nyutingnya. Nggih. Jadi terima kasih ya. Yuk bisa dikondisikan dulu. Monggo Yuk, teman-teman. merapat ke sini aja. Sini boleh, Yang boleh. Putri di sebelah sini, Ya. yang Putra sebelah sana. Yang Putra Yuk. monggo sebelah sini. Yang Putra di tengah. Jangan nanti. Oke. Ya. Sini boleh, tengah-tengah sini boleh, Pak. Boleh. Ya. Jadi sebelumnya terima kasih sekali kepada teman-teman semua yang ada di ruangan ini masih berkenan untuk bisa mengikuti acara pada hari ini sampai dengan selesai. Kita masuk di sesi workshop, di sesi terakhir. Nanti kita akan bermain dengan warna, kita akan mempraktekkan cuci tangan dengan 6 langkah yang tadi sudah kita sampaikan di depan. Langkahnya tadi dengan apa? Masih ingat singkatannya? Tepung selaci puput.
Nah, ini Mbak Isti ini artis kita ya. Dia seharusnya udah hafal ini nama langkahnya. Iya, dia sudah juara 1 ini untuk cuci tangan sudah juara 1. Kita doakan untuk kesempatan berikutnya menang lagi ya Mbak Isti ya. Maju lagi Mbak Isti, pokoknya tetap semangat. Oke, terus tadi cuci tangan 6 langkah dengan sabun berapa waktunya? 40 sampai 60 ya, baik. Nanti kalau tangan kita terlihat kotor, kita pakai sabun 40 sampai 60 detik. Nanti tiap langkah adalah 4 hitungan. Oke. Ini sambil menyat waktu, Mbak Puput bisa minta tolong dibantu sarung tangannya. Nanti teman-teman akan dibantu untuk membagi sarung tangan ini ya. Nanti masing-masing mengambil 1 pasang M sama S. Enggak ada yang L ya, kayaknya M aja ini. Ya, M sama S. Cukup nanti insya Allah. Itu masing-masing 1 pasang langsung dipakai saja. Gimana Mas Sudin? Nah, langsung dipakai saja. Kemudian nanti saya akan mencontohkan 6 langkahnya. Yuk. Ini yang M, kalau ada yang kurang belum? Astagfirullah, Pak jenengan ki lho. Rasa banget ya Pak Farudin ini senaknya wis habis jadi ini rasa banget loh. Nah, nanti kalau sudah selesai praktek, saya akan melihat juga bagaimana teman-teman melepas sarung tangannya sesuai yang sudah tadi kita ajarkan. Sudah semua belum? Ya. Nah, ini karena boleh karena berbanyak kita nanti sebentar cuci tangannya nanti bareng-bareng aja. Nanti saya contohkan secara langsung dulu, Mbak Puput minta. Bentar Mbak, enggak selak maut Mbak Ara, sebentar. Jadi cuci tangannya kurang besar atau kurang 1? Oh, kurang 1. Nanti teman-teman cuci tangannya kita 6 langkah. Tadi apa namanya? Langkahnya itu kan kita sudah sesuai dengan syariah ya. Jadi diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita kerjakan yang bagian kanan dulu. Jadi langkah pertama tadi tepung untuk itu adalah langkah pertama kita membersihkan telapak tangan. Diputar 4 hitungan ke arah dalam. Jadi ke arah badan kita. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang kedua adalah pung. Tadi kan tepung ya. Pung adalah untuk langkah kedua membersihkan punggung tangan. Berarti tangan kiri ada di atas, karena kita membersihkan yang kanan dulu. 1, 2, 3, 4. Gantian yang kanan di atas. 1, 2, 3, 4. Kemudian apa? Tepung sela. Sela untuk langkah ketiga. Sela-sela jari. Seperti ini. Seperti ini Bu. Nah, lurus saja ke depan sini Mbak Mariani. Seperti ini. 1, 2, 3. Lurus ya Mbak Mariani ya. Kemudian tepung selaci. Ci adalah kunci ya. Kayak kita bersalaman terus dilipat, digosokkan 1 langkah 4 hitungan aja, enggak usah dibalik. 1, 2, 3, 4. Kemudian put ya, tepung selaci puput. Yang pertama berarti kita membersihkan ibu jari yang kanan dulu, dipegang dengan tangan kiri, diputar. 1, 2, 3, 4. Kemudian ibu jari yang kiri diputar di tangan yang kanan. Put yang terakhir adalah untuk langkah ke-6 membersihkan ujung jari diputar di telapak tangan ke arah dalam juga. 1, nah gini kalau telentang gini ya. 1, 2, 3, 4 ke arah badan kita. 1, 2, 3, 4 diakhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, nanti setelah 6 langkah itu kalau teman-teman kok ternyata masih terlihat warna sarung tangan asli, belum terlumuri oleh warna, tolong tetap diam saja, jangan terus diusek-usek sendiri. Nanti biar kami bisa lihat dulu ya bagian mana yang belum terlumuri dan nanti kita akan berikan trik bagian langkah berapa yang memang belum bisa melumuri itu. Sudah bisa dibagikan Mbak, minta tolong. Saya juga. Begitu dapat langsung 6 langkah sendiri atau bareng-bareng? Oke. Tadi mau langkah sendiri? Boleh di depan sini atau di sini juga boleh kalau mau cuci tangan langkah sendiri. Atau kita tunggu temennya sini ya, bareng-bareng dulu.
Ini pewarna makanan. Jadi nanti kalau kena di kulitnya, insya Allah dicuci dengan air dan sabun nanti bisa langsung hilang. Iya, kalau untuk bajunya kami tidak tertanggung ya, tidak ditanggung. Iya. Sudah siap semua? Kita mulai ya. Minta Mbak. Malah nggak dikasih loh saya itu. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah pertama, telapak tangan 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Kedua, punggung. 1, 2, 3, 4. Gantian yang punggung kiri. 1, 2, 3, 4. Kemudian langkah ketiga, sela-sela jari. 1, 2, 3, 4. Yang keempat, kunci. 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Putar yang pertama untuk ibu jari kanan diputar di genggaman tangan kiri. 4 hitungan. Mbak Isti jangan lupa loh, besok maju lagi. Kemudian yang sebaliknya, tangan ibu jari kiri, 4 hitungan juga. Terus yang terakhir, ujung jari diputarkan di telapak tangan kiri. 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Mbak Isti bingung. Kanan dulu yang dibersihkan ya. 1, 2, 3, 4. Sudah 6 langkah. Alhamdulillah. Kalau dengan hand sanitizer sudah selesai. Kalau dengan hand wash kita bilas dengan air. Coba dilihat masing-masing apakah ada bagian-bagian yang masih sarung tangan utuh belum terlumuri. Kita anggap pewarna ini adalah sabun atau hand sanitizer ya. Coba dari Pak Agus, coba Pak ditunjukkan. Masih ada yang terlewat di punggung ya, punggung sini. Itu sama dekat kelingking yang kiri juga masih warna sarung tangan. Jenengan Us, udah merata belum? Sini dekat kelingking. Ya itu masih bolong. Pak Fahrudin, ya itu di punggung tangan masih banyak. Mbak Miftah ini dari keseling udah bisa belum? Coba di bawah kelingking. Sini. Nah, itu masih kelewat. Iya, heeh. Coba banyak yang sebelah sini ya. Ya, ini di bawah kelingking dan di punggung-punggung dekat kelingking ini juga. Nah, itu teman-teman bisa perhatikan di langkah yang kedua. Langkah kedua apa? Punggung. Jadi ketika membersihkan punggung itu tidak, iya, jempolnya ini juga diaktifkan, dikasih tugas juga. Tidak hanya ngambang seperti ini nggih, tapi jempolnya juga diturunkan untuk menggosok yang area punggung di bawahnya kelingking ini. Dan ini benar-benar nempel, tidak tidak mencekung gini ya. Telapak tangannya benar-benar nempel di punggung, jempolnya diturunkan untuk dia juga dibagi tugas untuk membersihkan sebelah di bawah area kelingking sini. Itu paling sering adalah di punggung yang area sini dekat bagian luar dekat kelingking sama di bawahnya kelingking. Nah, itu berarti kan yang di langkah keduanya belum benar-benar dikerjakan dengan seksama. Nah, dari sini kan kita bisa melihat ya teman-teman ketika kita sudah melakukan 6 langkah. Kayaknya kita udah 6 langkah nih, ternyata kalau kita asal-asalan itu ternyata masih ada aja bagian yang memang kemungkinan masih menjadi tempat sembuhnya si agen-agen penyebab infeksi tadi. Jadi benar-benar 6 langkah yang sudah diatur dari WHO, itu ketika kita terapkan dengan benar, dengan seksama, insya Allah memang akan bisa melumuri telapak tangan, punggung maupun sela-sela jari kita untuk membebaskan dari bakteri. Itu sudah jelas semua nggih. Semoga ini bermanfaat ya. Semoga kita aplikasikan terutama kita di rumah sakit, apalagi nanti di rumah juga bisa ya kita edukasi, kita ajarkan ke putra-putri kita. Insya Allah anak-anak itu akan tertarik dengan hal seperti ini. Cuci tangan 6 langkah itu, setelah ini apa Bu, setelah ini apa, itu akan tertarik. Nah, jadi tidak hanya membersihkan di bagian telapak tangan cik-cik selesai gitu kan. Ya, formalitas itu jelas tidak akan membersihkan seluruh anggota dari telapak tangan kita. Kalau tidak ada pertanyaan, sebelum dilepas kita dokumentasi dulu ya. Ya, foto bersama. Ya, yang bapak-bapak di depan ibu-ibu agak merunduk bisa. Ya, ini yang praktek hand hygiene kan di gedung ya, nanti di Zoom bisa praktek sendiri-sendiri ya. Jangan lupa untuk 6 langkahnya. Mbak Puput ikut sekalian.
Ya, hati-hati, jangan sampai lupa garuk-garuk muka ya, karena belum dilepas. Mas Fahrudin, terima kasih. Mas Fahrudin. Ya, hati-hati Mas Fahrudin, jangan garuk dulu. Baik, kita ambil dokumentasinya. Nanti bisa diterapkan, jangan lupa diterapkan, diaplikasikan dalam pelayanan sehari-hari untuk mencegah segala macam penyakit. Baik, para peserta yang ada di Zoom bisa sambil mengisi post-test dan apabila sudah selesai bisa juga melanjutkan pelayanan. Terima kasih atas waktunya untuk menyimak diklat PPI. Ya, cara melepasnya juga dipraktekkan ya. Tadi yang sudah dicontohkan cara melepas sarung tangan. Berarti kita boleh memegang eh, bagian luarnya ya. Kita tarik aja, tapi pelan-pelan ya, tarik. Kemudian digenggam di tangan tangan yang masih menggunakan sarung tangan seperti ini. Nah, ini kan masih kotor ya. Kemudian ini kan udah ini bersih ya. Tangan kita tadi kan dilapis sarung tangan. Berarti kita akan melepasnya memegang yang bagian dalamnya. Jangan pegang bagian luar sini, tapi kita masukkan. Kita masukkan, tarik ke atas pelan-pelan, jadinya bagian dalam ini menjadi yang di luar. Nah, ketika kita megang, nah Mbak Isti gagal ini jatuh. Nah, jadi seperti ini kita nggak apa-apa karena kita megang bagian dalam dari sarung tangan. Begitu. Jadi pelan-pelan, tidak langsung ditarik cepat-cepat seret-seret gitu ya. Itu nanti bisa menyebar kemana-mana, mengkontaminasi lingkungan. Nah, itu bisa dipraktekkan ke seharian di pelayanan kita. Tidak ada pertanyaan ya? Insya Allah sudah jelas, nggih. Nggih. Terima kasih sekali teman-teman atas apa namanya waktu yang telah disempatkan untuk mengikuti diklat ini. Semoga banyak manfaatnya, nggih, bisa diaplikasikan di setiap kesempatan. Dari saya ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panjang sekali. Ya, terima kasih teman-teman dan insya Allah jangan lupa kalau di Rumah Sakit Syariah diingatkan ya dengan mendahulukan tangan kanan dan membaca basmalah diakhiri hamdalah karena innamal a'malu binniyat ya. Allah mencintai orang-orang yang menjaga kebersihan. Jadi diamalkan dengan niat yang mulia, insya Allah semoga tercatat sebagai amal solih ya kita cuci tangan. Jadi cuci tangannya tidak hanya sekedar cuci tangan tapi juga bernilai ibadah gitu ya, insya Allah ya Mbak Atun. Karena kalau sering ya kami di Diklat itu mengorientasi teman-teman PKL yang baru masuk mau praktek PKL itu ternyata tidak sadar selama ini cuci tangannya ya dari anggota tubuh yang kiri dulu ya karena secara otomatis kan gosok yang kiri dulu sedangkan kita didahulukan yang bagian kanan terlebih dahulu. Begitu teman-teman yang di gedung pertemuan juga jangan lupa untuk mengerjakan post test. Link post testnya ada di depan. Scan barcode-nya juga sudah yang post test ya Pak Giratno ya. Ya, scan barcode-nya belum diganti, mohon diganti. Untuk linknya sudah bisa diselesaikan di sini atau sambil pelayanan nanti ya, asal tidak mengganggu. Dan mari kita tutup ya, karena tidak ada tambahan dari Mbak Atun, Mbak Puput. Terima kasih ya, 5 gelombang telah usai. Nanti insya Allah akan di-share kembali tayangan ulangnya ya. Ini Zoom-nya di-record akan kami share ke teman-teman di koordinator maupun kepala unit agar teman-teman yang lain yang tidak bisa menyimak hari ini bisa tetap menyimak dan mengambil ilmunya dan dipraktekkan dalam pelayanan sehari-hari. Baik, terima kasih rekan-rekan yang hadir di gedung pertemuan maupun hadir di Zoom dari awal sampai akhir. Terima kasih tim Diklat dan tim PPI. Mari kita akhiri bersama, kita syukuri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan kita sempurnakan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk PHBS-nya ya, kita menjaga kebersihan, snacknya yang masih bisa dibawa, yang sudah habis boleh sambil dibawa ke tempat sampah. Matur nuwun, mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Semua kita di
Tuhan Tuhan mengikhtikan yang sejati bersyukur ada ilahi